Halo, kaget gua anjing. Halo guys, karena udah seru-seruan ngelihat Arsenal menang lawan Kairat, ngelihat Madrid dibantai oleh Benfica, disundul oleh kiper Trubin dan lain sebagainya, match-match menarik. Saatnya kita kembali ke roots kita, ke akar kita. Kita balik lagi ke Premier League. Dan sudah ada di teman-teman saya di samping-samping saya. Samping saya oleh Alatas, depan saya Basya Nosbol, dan di samping Basya Nosbol ada si ganteng berseragam pembalap KLX. Papa Jess. Ini pembalap KLX bukan? Rugby. Pembalap apa? KLX, pembalap KLX jersinya begini. KLX apa sih? Motor. Trail. Oh, trail. Dia kan biasanya X Games, nonton X Games enggak? Enggak udah. Capek. Nonton X Games. Paksain anjing. Beda generasi. Oke, itu aja. Kita mau bahas match-match seru di game week berapa kali ini? 24. Game week 24. Kalian juga mau pasang siapa di FPL, bisa nonton kita. Orang-orangnya juga jago-jago di FPL nih, peringkat 3, top 3 ya. Dia kagak ya? Top 6, top 6. Jago-jago tapi kan liga internal. Ya liga internal kan berarti skupnya skup pandit lah istilahnya. Itu dia. Dan match-match serunya tuh kayak ada MU yang bakal melawan Fulham. Kita bisa lihat nanti gimana. Ada Liverpool, ada juga ada City lawan Spurs dan macam-macam gitu. Sebelum itu kita mau kalian subscribe dulu dan hype video ini kalau kalian suka. Mau YouTube, mau Telegram, semua sosial media Grombol. Kalau kalian suka, subscribe. Dan jangan lupa beli parfum Wembley. Karena parfum Wembley sudah ada di offline store di seluruh Ion yang ada di Jabodetabek. Ya, betul. Tuh, oke. Kita langsung ke topik utama. Nggak usah ya, topik utama ya. Kita minggir-minggir dulu minggir-minggir. ke arah Klasik Katalunya. Klasik Grombol tuh Iya. ya. Oh, bukan. Sok ke depan aja ntar lu. Padahal faktanya yang buka YouTube kalau dia di skip ke sono. Iya. Kalau dikasih Langsung ke timestamp. menu utama aja bawahannya. Bukan bahas badminton. Kenapa emang? Topik Hidayat. Harus digituin. Dia mau ngelawak. Oh, iya, Harus iya. kenapa emang? Belajar dari Rangki kita. Iya. Kalau dia mau ngasih kayak gitu, tanya kenapa. Nggak usah dijabarin juga. Iya, cuman kan agak kurang kena, ketawa. makanya kita jabarin. Gara-gara kurang kena topik Hidayat, guys. Tolong ketawa di komen karena kita respect Basya bisa lucu. Oke, di Liga Spanyol ada dua raksasa yang saling adu jotos untuk naik ke peringkat 1. Ada Madrid dan juga Barca. Kita mau main di LC lawan Barca dulu kali ya. Oke. LC lawan Barca. Selepas kemenangan dari UCL 4-1 tanpa adanya Pedri dan Frankie De Jong kemarin, Iya. Olmo dan Fermin Lopez makin meyakinkan. Apalagi lawannya ya LC gitu, LC. Istilahnya gimana tuh? Istilahnya lu salah begitu karena LC ini tim promosi yang cukup kuat. Dia sekarang di peringkat 11 dan memang dikenal kalau nggak salah ya, salah satu tim gede ada yang drop point itu beberapa kali sama dia gitu loh. Jadi Sempet kecolongan LC ini, iya, LC ini salah satu tim promosi yang punya daya gedor juga di La Liga. Sunderland-nya dah ya? Gitu. Leeds juga lagi bagus kan Leeds. Sunderland atau Leeds lah. Gitu. Jadi nggak bisa diambil terlalu enteng juga gitu. Tapi mengingat Barcelona yang sedang positif trennya, ya harusnya bukan jadi isu lah ya. Kalau menurut gue ya. Tapi mungkin yang menarik mungkin kita bisa melihat pattern dari apa yang terjadi di Champions League. Dimana yang menjadi fans Barcelona lu pasti deg-degan. Karena pasti kebobolan. Yang udah-udah gitu. Kejar-kejaran gol gitu. Jadi gue berharap, gue sebenarnya tahu kalau masalah menang atau mencetak gol lebih banyak itu memang sudah menjadi identitas Barcelona hari ini. Tapi yang gue mau lihat adalah mungkin nggak sih, apakah mungkin di bawah Hansi Flick lebih kejaga defensive line-nya gitu. Jadi menang atau menjadi juara dengan manner yang lebih tentram gitu loh. Lebih disiplin lah belakangnya gitu Iya, ya. gitu. Tapi gue nggak tahu tuh, mungkin apa nggak menurut tuh Pak begitu Pak Barcelona yang hari ini. Enggak sih. Kayaknya kebobolannya selalu karena keasikan aja ya. Iya. Kayak kemarin kan awal langsung gempur naik, tiba-tiba Copenhagen nge-through, nggak offside, dapat 1 gol. Gol-gol cepat gitu deh kebobolannya. Cuma kalau untuk set belakang defensif rapi, menurut gue masih Hansi Flick kayaknya nggak mikirin terlalu sejauh itu ya. Dia benar-benar terpaku sama si siapa bek yang lama yang ke Al-Nassr. Siapa namanya? Al-Nassr, Inigo. Iya, itu benar-benar impact-nya berasa banget. Berarti ibaratnya Barca nih kayak Raffi Ahmad ya. Kenapa tuh? Jajannya banyak, dapat duitnya banyak. Ibarat Iya. kata ngegolinnya banyak,
keluarnya juga banyak Iya. bobolannya. Basya gimana? Kalau menurut gua gue mungkin agak berbeda dikit. Gue ngerasa kalau Barcelona nggak hati-hati, dia bisa kecelek. Menurut gua. Walaupun Madridnya kemarin habis kalah sama Benfica, dia ada kayak signing yang buruk lah, bisa terjadi lagi di La Liga. Cuman gue ngerasa di La Liga akan beda. Gue ngerasa tuh dua akan kejar-kejaran. Tapi selama Barca bisa produktif, karena kayak di match kemarin lawan Copenhagen itu hitungannya sebenarnya di babak pertama terutama itu di save keeper banget kan. Dia sempat kayak ngelewatin momen-momen dimana dia harus unggul gede di babak pertama. Nah sekarang kalau dia melakukan hal yang sama di La Liga, itu dia bisa kayak dulu lawan Sevilla yang Pertahan perlahan. Walaupun out di depannya tetap bakal lebih besar daripada belakangnya. Jadi Barcelona nyetak 5 pun, walaupun bobolan 2 mesti nyetak 5. Cuman hati-hati jangan kecelek, jangan sampai ada off day menurut gua, karena belakangnya terlalu riskan gitu. Tapi secara amunisi aman ya, cuma Pedri doang nggak ada ya. Pedri, Frankie De Jong kemarin kenapa nggak dimainin nih? Kurang paham. Sakit ya? Suspend. Oh suspend, gue kira sakit. Kartu banyak kartu. Alpa. Iya. Nah, ya mungkin ini jadi ujian Uh-uh. di La Liga bulan pertama di Februari tanpa siapa namanya? Pedri katanya nama asli Pedro, bener gak sih? Gue denger gitu. Coba cek Farda. Gue ngeliat konten cewek-cewek, kan lagi zaman tuh konten cewek-cewek TikTok yang rate pemain bola. Main bola ganteng. Ya Barcelona paling laku lah, ganteng-ganteng kan. Pas Pedri ini gue tahu nih. Terus ada satu yang pegangan dia, yang punya akunnya. Ini emang favorit gua, dia bilang. Namanya Pedro. Nama asli dia tapi Pedro loh. Oh, dia ngasih fakta Gua nggak unik tahu di situ. tuh bener apa kagak. Itu Hasan kali yang ngomong ngasih fakta unik. Pokoknya intinya ini akan menjadi Februari akan menjadi momentum besar kalau mereka bisa melibas segala lawan dan mendapatkan 3 poin di setiap game tanpa Pedri. Ini akan ngasih booster banget buat Barcelona untuk menjaga terus sampai di akhir musim. Tapi kalau di Februari ini slip dikit, ya tim yang satu ini yang habis kita bahas akan bisa take over gitu. Tahu aja breedingnya halus aja dia. Kita mau langsung aja ke Real Madrid yang melawan Rayo Vallecano istilahnya. Nah, terlepas dari Arbeloa giginya ada di La Liga, cuman dia habis kalah nih hitungannya. Habis kalah ngelawan Benfica. Apakah Arbeloa adalah sosok pelatih yang sesungguhnya hanya cocoknya di La Liga doang untuk di skup terkecil doang atau gimana? Menurut mungkin kalau lo mau sangkut pautin sama game lawan Benfica, konteksnya agak berbeda ya Nuk ya. Lawan Benfica dengan Mourinho dan dengan urgensi Benfica untuk lolos ke knockout stage. Ngerti gak sih? Ya. Jadi pressure-nya tuh luar biasa. Dan dari segi motivasi Real Madrid ya itu sangat rendah karena mereka pikir, nah ini problemnya kan. Mereka pikir mereka akan safe di zona 8 besar, di mana di zona 8 besar lu nggak perlu playoff gitu kan. Ternyata ya akhirnya terjadi apa yang terjadilah gitu kan, sampai kartu merah karena mungkin kaget juga kan sama keadaan itu kan. Nah di biasanya habis kekalahan balik ke weekend ke liga itu menjadi redemption biasanya. Ya. Sepak bola kan kayak gitu. Jadi bounce back ya. Momen dimana udah serius nggak boleh kayak kemarin lagi. Tapi masalahnya Rayo ini derby bos, derby Madrid. Kalau nggak salah ya bener ya. Rayo Vallecano Madrid juga ya. Kalau nggak salah ya. Seinget gue. Setahu gue sih gitu ya. Iya. Mungkin aja. Dan head to head dia terakhir 0-0 di kandang Rayo. Masih Sabi tuh. Masih Sabi. Sabi. Pelatihnya. Yang latihin. Masih Xabi Alonso. Nah, ini sekarang kita lihat di bawah Arbeloa bisa nggak melibas Rayo Vallecano plus dengan momentum habis sakit hati. Sebenarnya nggak rugi-rugi banget yang terjadi di Benfica itu. Sebenarnya kan ya udahlah lu cuma ke playoff gitu kan. Tapi the feeling broken heart itu pasti ada gitu. Dan rugi sih, itu rugi deh. Karena 2 kartu merah kan, rugi. Oh iya benar. Buat next match ya hitungannya. Si Rodrigo sama Asensio. Asensio. Ini ada faktor psikologi nggak menurut lo? Karena Barca main duluan, habis itu Madrid. Kalau ngomong Gundo, Ada, percaya gue sekarang. Iya kan? Gue percaya sekarang. Barca akan menang. Ngomongannya Gundo. Ini lo Gundo apa Papai? Karena Gundo yang main duluan. Tapi kalau menurut gue, ketika Barcelona di sini yang pressure. Karena Barcelona seri, dia kesalip Madrid. Iya makanya karena Pokoknya yang redek yang mana nih? Kalau menurut Gundo kan pasti kalau main pertama dia pasti menang. Barcelona itu pasti menang kan.
kalau menurut gue ada kemungkinan selip karena Si Barca. Karena kemarin dia nge-push 4 gol di babak kedua itu dengan pemain inti semua kan. Oh, jadi dia masang gigi Iya, 5 di dan kemarin tuh. Dia dari ini harus away dan Madrid masih nggak usah away kan, main di kandang. Main di kandang. Madrid diuntungin dengan itu, apalagi Rayo posisinya di bawah banget. Sekarang beda berapa Bas poinnya? Sama satu. Tipis ya 1 ya. Doang. Barca di atas ya Barca. Barca di Barca atas nggak boleh satu. seri, harus menang. Harus menang Itu ya. masalahnya. Jadi lu lebih pede 3 poin di Madrid dibanding di Barca. Ya lu di Bernabeu lawan tim peringkat 16 17 gini sih menurut Kalau gue ngelihatnya malah ini dua-duanya 3 Iya. poin. Dua-duanya 3 Cuma poin. Gua mungkin juga tuh. Iya, memang. cuma Barcelona kayak lebih riskan aja kan. Iya, lebih riskan. Tapi yang gue takutin juga untuk Madrid, game kemarin lawan Benfica itu nunjukin kalau Madrid ini nggak punya pelatih sebenarnya. Iya, sebenarnya. Yang latih Nggak ada Perez, nih. Opa. Ini nggak ada nih pemain. Opa Gangnam Style yang latih. Jadi yang Yang busuk siapa yang yang ada di- cuma tukang ngatur formasi. Iya, cuman ya tampilan aja, cover aja, Penyambung lidah. minjem nama gitu, minjem badan. Tapi ya ada Arbeloa deh turun deh. Tadi ngomong juga gue lagi kalau kata si Opa ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Liga Boleh, Spanyol ya. boleh. Karena Barca sama Madrid yang raksasanya udah kita geber-geber nih. Kita langsung nggak mau pindah. bahas Atleti, tapi kadang-kadang ya udah deh, kapan-kapan. Kapan-kapan kita bahas Atleti, karena gua bikin Atleti yang gua seneng bikin oleh doang. akun Atleti sendiri ntar. Ya udah nih kita langsung ke ahlinya kita, ke perksnya kita, ke forte-nya kita. Oke. Kita balik ke roots kita Premier League. Dimulai dengan sang kontender pertama, yaitu Arsenal alias Arse yang akan datang ke Leeds, mainnya tandang ya Arsenal ya. Elan Road. Ellen Road yang notabene atmosfer juga di situ ada mainnya tuh Bas. Main. Elan Road main. Itu satu. Harusnya lu pede dong dengan peringkat 1, dengan semua hal yang lu udah dapat di UCL, ditambah lagi dengan adanya Kai Havertz yang ternyata ngecun sama Gyökeres. Kira-kira gimana nih pandangan ente? Gue ngerasa kita kalau away ke Leeds itu lebih banyak dapat hasil positifnya. Kayak tahun 2022 udah jauh sih, 2022 1-0, terus 2021 4-1. Jadi secara historis tuh memang Leeds itu kandang yang kita bisa menang lah. Mungkin beda sama Forest gitu-gitu yang kadang-kadang kita suka kecelek lah di situ lah. Cuma kalau Leeds itu kita punya historis yang bagus tuh, nilai yang pertama. Terus yang kedua, gue mungkin mau nyorotin kemarin itu press conference Arteta tuh gue suka banget yang dimana dia ditanya gimana nih abis kalau MU ke depannya bakal gimana. Terus dia bilang, dia ngejawab tuh dengan sangat-sangat convincing. Dia bilang ya kita semua udah reflect baik dari diri saya sendiri, dan kita nanya, kita ngobrol semua ke pemain dan staff dan lain-lain. Pokoknya kita akan berjalan 4 bulan ke depan dengan tujuan untuk memenangkan suatu gelar gitu. Dia bilang. Jadi dia Gelarnya nggak disebut apa? iya maksudnya Gelar karpet. iya nggak disebut. Gue Champions League apa Premier Iya League. bukan, dia Jadi bilang semuanya dapat. Masih enggak, 4 bukan, maksudnya bukan. Dapat yang mana aja menjawab. Bukan, maksudnya dia ngomong Ngerti untuk winning trophy gitu loh, Iya, untuk menang yang gitu. mana aja dapat Ya, jawabannya. intinya maksudnya dia itu Tapi yang clear fokusnya nggak ada ya? Nggak nyebut. ya Orang target oriented kayaknya. ya bukan, itu kan ditanyanya kan di Champions League. Ya pasti kalau pelatih kan nggak mungkin ngejawab gue menang ini, gue menang Masa, itu. masa di Iya. Champions League jawabnya mau bilang mau menang Premier League gitu. Iya, maksudnya yang Nggak penting substansional. untuk menang lagi itu intinya. Jadi intinya dia tuh juga ngajak, ayo fans kita masuk ke kapal perahu yang sama, kita sama-sama. Udah Pak, bilang gitu. Udah lama Pak. Gitu. Bukan, enggak kan di dalam Arsenal juga terpecah lah. Ada yang menganggap kayak kita nggak bakal juara juga sama Arteta Tapi walaupun itu dengan minoritas lah. nggak minoritas juga ya. Kalau kita ngomongin, kita nggak tahu prestasi berapa, tapi kalau kita ngomongin sentimen publik, seenggaknya menurut gua ada porsi banyaknya lah. Mungkin banyakan yang dukung, tapi ada juga sebagian besar yang banyak nggak percaya juga gitu. Jadi ya dia mengajak, jadi dia udah refleksi, memberikan jawaban dengan keyakinan dan mengajak fans untuk sama-sama kita di kapal perahu yang sama, dan semoga itu terrefleksi di pertandingan besok lah. Balik ke lawan MU. Arteta mengakui nggak kalau MU lebih besar daripada Arsenal di match itu? Dengan Dia ngakuin. Dia post matchnya bilang Congratulations, dia bilang. deserve, mereka played way better. Iya, dia United. Soalnya gue nganggep game lawan Kairat kemarin itu bab ngasoknya doang. Jadi yang lain pada ngasok, fokus ke pertandingan ke Leeds nih menurut gue. Karena yang sesungguhnya, game sesungguhnya nih yang sekarang. Karena lu udah 4 di atas, udah beda cuma 4 poin. Dan City lagi-lagi gue bilang gak fokus buat nyelip lu.
Every game is a final ya. Every game is final kalau buat City. Enggak harus baca yang ngomong itu. Every game is a final. Harusnya gitu. Ya, every game is a final. Karena yang ngomong Arteta. Bukan, lu enggak paham. Ya gitulah, cuman kalau dari sisi lini belakang lengkap ya semua ya, aman ya, sehat semua ya. Kemarin sih Calafiori udah balik, Mosquera udah balik. Enggak ya? Nggak tahu kayak keluar emang udah di, kalau nggak salah kemarin gue baca tuh cuma emang udah kalkulasinya aja. Emang dia baru bisa mungkin main 45 menit gitu. Jadi ya pelan-pelan ke full fitness gitu. Jadi dengan optimisme semuanya bagus, harusnya fit, on form. Jadi lu nggak takut sama Calvert-Lewin yang udah menyumbang 9 gol di musim ini? Enggak sih, gue sangat yakin energi yang ada di Arsenal setelah match ini tuh berbeda lah. Maksudnya kita udah refleksi, kita udah mau berusaha lebih baik di match-match selanjutnya. Jadi gue ngerasa agak aneh aja kalau tiba-tiba mainnya ngedrop lagi. Ya kalah menang, bola bisa kalah menang lah. Cuman gue yakin match besok kita bakal main bagus gitu, terlepas dari kalah menangnya. Tapi Jadi lu nggak pede menang istilahnya? gue pede menang. Cuma maksudnya kan ntar kalau gue bilang nggak ada celah kayak kemarin MU menang, salah lagi. Gimana ke sini kok humble sekali? Bukan, jadi Apa maksud yang terjadi dengan Arsenal? Kok tiba-tiba bukan, dia jadi humble maksud sekali? gue Kecepatan humble-nya. gue yakin kita akan Kecepatan humble-nya. Iya, gue yakin Kecepatan dong. nggak, kita akan main bagus. Gue yakin kita akan main bagus, dan gue yakin bakal ada tweak juga di match itu. Mungkin Eze main, mungkin Havertz lagi, gue nggak tahu juga. Tapi ya let's see, insya Allah menang sih. Dia menurut gue bukan isu. Tadi juga gue cek, walaupun Elland Road, tapi Arsenal lebih dari 15 tahun belum pernah kalah di sana. Oh gitu. Dia gak pernah kalah. Paling jelek seri. Jadi harusnya bukan isu. Nah yang menarik adalah gue baca kemarin di Instagram salah satu akun fanbase Arsenal. Dia tuh kayak ngasih semacam resep kombinasi midfield Arsenal. Jadi menurut gue menarik untuk dibahas. Iya. Dimana dengan materi Zubimendi, Rice, Odegaard, Eze, siapa lagi satu lagi? Kayak Havertz, Merino. Ya. Nah, dia bikin ini akun tuh ngebikin kayak semacam kombinasi-kombinasi. Yeah. Contoh, untuk melawan low block. Oh resepnya ini. Resepnya 2 Eze, 1 Marino gitu. Rice nomor 6, Odegaard nomor 8, Eze yang lebih forward nomor 10. Terus kombinasi apa. Nah, menurut tuh di otak lo ada gak sih kayak semacam dengan banyaknya midfield tuh dengan opsi itu yang menurut tuh terbaik untuk menjalani musim, bread and butternya tuh tiganya siapa? Terus di case-case tertentu kayak contoh low block itu komposisi gimana? Gini, sebenarnya kalau kita ngomongin low block pun tiap tim low blocknya kan setupnya berbeda-beda. Maksudnya kayak contoh low blocknya si Burnley misal sama low blocknya Sean Dyche itu beda gitu loh. Terus kapabilitas individu pemainnya juga beda gitu. Cuma mungkin sebenarnya menurut gua komposisi yang tepat itu tadi kita harus tiap match itu ngelihat tergantung positionnya seperti apa. Ganti-ganti terus gitu. Ganti terus, tetap menurut gua satu hal. Siapa nih? Yang Gue setuju sama pencetus itu yang lihat ya? gue tahu dan gue kenal namanya Gander Burger itu akun kalau nggak salah yang ngepost. Memang Rice memang yang paling nggak tergantikan sama dia. Gue setuju. Oke, jadi di semua komposisi Rice ada. Rice harus ada. Pakai nasi. Itu harus ada. Jadi, karena menurut gue dia. Bener anjir. Iya. Harus ada nasinya biar kenyang. Iya. Lauk boleh ganti. Lauk boleh Iya. ganti, rice terus tetap ada. Iya. Bener. Gue setuju cuma Nasi mungkin aking gimana kalau nasi? gue mendekati ke situ. Cuma balik lagi, kadang-kadang ada momen juga memang tetap butuh trio Zubimendi, Rice, Ode untuk lawan low block, tergantung lawannya siapa. Tapi lebih bagusnya memang Eze dan Rice tuh main bareng, dan mau sininya mau Zubimendi mau Odegaard itu bukan masalah Berarti menurut gue. top 2-nya Eze Rice. Menurut gue Eze Rice. Top 2-nya Eze Dari Rice. segi Berarti permainan. salah satu Menurut daripada gelandang yang lo anggap top ini jarang dimainin sama pelatih lo. Iya. Orang giringannya gila ya. Iya, faktanya begitu. Iya gitu. Nah, menurut lo kenapa dan kenapa Arteta berbeda pendapat sama lo? Mungkin balik lagi karena Arteta tuh sangat obses banget sama namanya kontrol. Dan dia ngerasa kalau untuk lawan-lawan yang low block itu mungkin lebih dengan lu mengontrol tempo sebanyak Dan mungkin. ngomong kontrol, Odegaard lebih bagus. Lebih bagus. Cuman masalahnya kadang tuh ya kita harus mengkombinasikan kontrol dengan direct. Jadi perlu directness juga, makanya Eze di situ perlu starting. Nah, cuman ketika Eze starting menurut gua berarti kita perlu ada hal-hal yang dikorbankan di belakangan. Makanya Rice lebih mundur ke nomor 6.
untuk rest defense untuk ininya. Ya, jadi di kanannya mungkin bisa Odegaard atau Zubimendi. Nah, ketika ada Eze tadi, kalaupun lo mainin Zubimendi ya lo peranin Zubimendi yang sebagai nomor 8. Zubimendi yang lebih dekat ke box, Zubimendi yang lebih maju mundur lah, ataupun Rice. Atau kalau emang lu ngerasa pingin banget mainin Rice itu sebagai advance, ya di sinilah letak Northgard ada. Ya, Northgard, Rice, Eze gitu. Northgard basian banget tapi ya istilahnya. Karena menurut gua tapi Northgard tuh defense-nya menurut gua sejauh ini dia main ya, walaupun dia main di walaupun dia main di FA dan lain-lain dan sama lawan-lawan Kairat main, tapi dia menurut gua mengasih stabilitas defense yang cukup oke dan mainnya cukup solid sejauh ini. Jadi gitu. Gue penasaran. Asik nggak pertanyaan gue? Asik. Pengen gue digituin tuh. Iya. Coba kalau Chelsea nggak penting. Lu ya ntar gue liat kualitas pertanyaan gue ya. Ntar gue liat Chelsea. Kalau lu tahu nggak selalu begitu kalau nggak ada gua. Udahlah, kan gua nonton. Ya udah ntar lihat gue ngasih lu pertanyaan. Gue ngasih lu pertanyaan menarik. Gue tapi mau nanya Basya dulu. Boleh. Anggap kita nggak tahu Arteta apa isi pikirannya. Tapi gue selalu penasaran. Kenapa setiap kalau Odegaard yang main itu selalu nih bahasa awamnya aja, selalu nganan. Selalu arahnya ke Itu ada sana. namanya. Apa? Kasih tahu. Namanya? Nama konsep di mana permainan berputar di Odegaard terus. Ada namanya. Odegaardism. Tuh. Odegaardism. So, ada Odegaardism juga. Bukan itu fenomena yang itu mereka fenomena. nggak sukai. Itu nggak sukai, bukan dikasih label, dikasih nama. Iya, Jadi itu terlalu dari- Odegaard banget dah Iya. gitu. Lu jangan negatif mulu. Nah sebenarnya kan balik Jangan lagi. negatif mulu. Odegaard itu kan bagus di first phase, bagus di kalau lu baru dari belakang, lu dapat bola, lu receive bola, lu ngumpan ke depan. Di situ Odegaard bagus. Cuman sebenarnya apa ya, Odegaard itu jadi kayak apa sih kalau kita suka nyalain dia mulu apa sih namanya? Jadi Kambing hitam. itu karena karena kita tidak memberikan platform pemain yang benar-benar lebih kreatif untuk bermain bareng dia. Karena kalau kita lihat contoh lawan Newcastle away, itu kita butuh gol, kita ketinggalan 1-0 sama Newcastle, dan itu ada Eze juga. Era Odegaard masuk babak kedua, Odegaard main di nomor benar-benar 8 yang ngebuka kanan kiri, dia yang jadi kayak kiri juga dia. Dia ngebuka kanan Nggak, kiri. dia jadi apa sih? Dia Dia ngerombing. dia yang menentukan permainan dari kanan ke kiri, tapi di kanan udah ada orang, di kiri udah ada orang. Iya, jadi dia tuh bukan sumber source of kreatifnya, pintunya. tapi dia gerbang ke Eze-nya, gerbang ke Progresor aja, progresornya. Oh, jadi jemput-jemput. Iya. Jemput-jemput. Nganter bola, nganter. Fitinya. Iya. Jadi ketika dia punya Gak pernah gue kayak gitu. Gak pernah liat gue Odegaard begitu. Newcastle Jarang, away kadang-kadang. jarang, Oh, jarang. kayak Newcastle away ngomong nih. contoh. Iya. Kayak Terus, Newcastle terus. away dengan lu punya Odegaard dan Eze yang lebih kreatif, lu bisa mengkombinasikan aspek kedua pemain yang kuat di masing-masingnya. Karena lu kalau naruh Odegaard sebagai kreatif, dia bukan yang nggak kreatif, tapi dia tidak cukup kreatif untuk ngebuka. Jadi lu sebenarnya lebih setuju ke Eze dibanding Odegaard buat sisi kreativitas. Untuk Oh, untuk gitu. itu. Cuman kalaupun mau mainin dia jadi yang progresor, jadi nomor 8-nya ini. Kalaupun mau mainin dia tapi harus barengin sama Eze. Mantap. Tapi Eze Main. nggak jago pressing. Bukan nggak juga pressing, dia kan lebih ke area di sepertiga akhir, di 2/3 sepertiga akhir gitu, yang dari ibarat tengah lapangan dari sini ke sini lah. Dia outlet yang kreatifnya, main directnya, terus dia suka dapat momentum di box nge-shoot. Tahu nggak? Itu mainnya kayak gitu. Mungkin gue dari pengamat luar ya soal Odegaard ini. Kenapa Odegaard bermain selalu dipilih untuk bermain sangat tinggi, menjadi kreator utama sebelum lini terakhir? Kenapa tau nggak? Karena dalam posisi OP, dalam posisi lepas bola, tidak pegang bola, press triggernya, kapten pressingnya, bukan hanya kapten pakai ban ya, itu Odegaard. Kenapa? Selalu Odegaard, bener nggak? Odegaard tuh terdepan kalau nggak megang bola. Jadi ngudaknya dia. Iya, dia tuh paling depan gitu. Jadi itu yang membuat mungkin Arteta berpikir ya emang nih orang cocoknya di sepertiga akhir, bukan di belakang. Gitu. Tapi agak nganan aja sih, agak sumpek. Loh, kalau nganan memang karena dia bermain 4-3-3, dia yang bermain di areal sini, Rice yang bermain di areal sini. Oh, bagi dua. Controllernya dia. Oh, Gitu. oke. Menarik. Dari mata gue ya. Setuju, cuman ya balik lagi itu jadi kayak plus minusnya dia memberikan itu, tapi kita jadi kadang-kadang kesusahan lawan tim-tim yang Lo lihat pattern Arsenal. Apa? Odegaard, Saka balik arah ke kaki kirinya.
cross, in swing ke tiang jauh ada Rice. Bener. Bener dong. Iya. Pattern dong. Hah? Iya udah nggak gitu doang sekarang. Enggak, maksudnya gua Tahun lalu ya, tahun lalu. setiap tim kan punya bread and butternya. Tapi kalau tahun gitu. lalu tuh bukan si Rice, kalau tahun lalu si Havertz di situ. Kalau tahun lalu, cuma Yang jauh ngambil tiang duanya. Iya. kalau sekarang sebenarnya lebih kanan kiri, cuma Karena polanya sama. gue berarti karena gue punya pemain hem gue Neto suka nyobain kayak gitu. Oh, dia agak Arsenal dikit dia. Di sononya Enzo. Agak Arsenal juga dia ada. Bukan goblok. Kena Dia tuh. apaan? Kena goblok tuh. Kena Gaya mainnya. Kena Iya, dia belaga Arsenal. Mau masuk Arsenal itu. Silakan. Iya. Dua orang nunduk sama Martinelli. Ya, jadi itulah kalau Arsenal mah tapi gue bingung sih liat Havertz Gyökeres main lagi kemarin, gue suka banget soalnya main dia Oh, banget. ini kayak Almaty, Bro. Iya bukan. Ngetes doang kali ya. Enggak, cek bukan. ombak. Cuma cara mainnya aja, maksudnya kayak dari kayak di game itu kayak di setting bahwa tiap kayak Havertz dapat bola tuh dia langsung nyarinya tuh Gyökeres. Nanti Basya mau bikin konten soal ini dia bilang. Itu yang dia Ntar kayak tungguin aja seolah-olah. shortnya. Iya. Jadi kayak itu kayak mengamini apa yang Arteta udah ngomong di musim panas lalu. Kalau gue tuh udah create plan antara Gio dan Havertz, cuman karena Havertz cedera, jadi plan itu tidak berjalan. Gitu. Apakah kalian puas mendengar cuitan Arsenal selama 20 menit ini? Kalau kalian nggak puas, buka Basyan Losbo, jangan buka ini. Saya hanya menjawab pertanyaannya, Mr. Oke, Budi. kita lanjut. Kita langsung berlabuh ke. Ntar dulu. Apa? Nih host magang nggak tahu sama sekali. Oh ini, Player bentar. to Oh iya, watch. player to watch. lupa. Player to watch, sampai player to watch. Siapa yang dulu ya? Gua kemarin Raya bener ya, Raya gue udah bener. Sekarang gue Tanaka. nggak, gue Havertz karena gue mau lihat yang Basya katakan. Kan belum Antara- tentu starting. Belum tentu starting. Gue cuma penasaran aja. Ya udah, nggak apa-apa, kasih aja Havertz. Gue mau lihat peran baru dia dalam skema yang di plan sama Arteta. Papai, Gue Gyökeres sih masih. Gyökeres. Gyökeres. Karena Mau lihat apa sih, Pai? Ya udahlah, maksudnya lo dikasih segala macam nih sekarang. Sampai kemarin dikasih Havertz juga. Golin. Iya, maksud gue di liga lo bisa nggak gitu? Bisa 5 Pak ya. Udah cukup lah maksudnya dengan Saka, Martinelli. Kita Pak Gyökeres, kita ada berapa bulan? 3 bulan. 5 gol lagi menyamakan gol Drogba di musim pertama Chelsea juara 10. tuh, baru tadi humble. Kan masalahnya bukan itu sebenarnya. Apa? Ngestor doang. Itu keren sebenarnya. Masalahnya Jackson juga udah ngelewatin. Iya. Ya, makanya gue ngasih tau doang. Yang tadi Iya. oleh ketawa gimana Masa dia? doang. Oleh ketawa gimana dia? Bukan, karena itu Iya. itu sebenarnya lo pakai nama Drogbanya, bukan Iya. angkanya. Iya, Jangan iya. so speed kita. Iya. Iya, jadi maksudnya Lo ngerti gak? Lo pakai Iya. nama bisa. golnya Iya. ceban. Iya. Iya, jadi Agak kesian juga. jadi maksud gua kalau di akhirnya kita misalkan kita berdoa juara, itu orang akan melupakan sama kayak orang lupa kalau Drogba pernah nyetak 10 gol gitu. Iya. Itu bagusnya. Jadi Begitu. itu Basya ini mulai pinter gue liat. Dia pinternya apa? Dia nyerang gue di akhir sesi Arsenal. Jadi nggak bisa coba coba dari di awal. digoreng abis. Soleh. Basya. Oh iya. Iya. Player to watch gue. Drogba. Bisa ngomongin Drogba. Siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Gua mau Eze. Gue setuju Gyökeres kalau gue. Karena ibarat kata kayak anak yang udah dikasih PS, udah dikasih main berkali-kali, rankingnya jeblok juga. Mau ngapain nih? Anak nggak naik lo beli. Naik. Kayak gue veteran dibeli. Anak yang gak naik dibeli. Naik. Habis Le. itu prediksi skor. Dari skor gue dan Leeds ya. Iya. Ellen Road 2-0 Arsenal. 2-0 Arsenal. Pede juga loh. Kosong Arsenal. 1-0. Gue ini udah nggak ada beban nyimpen clean sheet lewat Chelsea ya. Iya. Sudah kelewat soalnya. 3-1 3-1 Arse. Arse. Oke. Gue juga ya. Gue 1-0 udah cukup. Leeds. 1-0 Leeds. Calvert Lewin. Calvert-Lewin 1. Itu dia. Itu dia baby. Habis itu udah kan? Player to watch sama prediksi. prediksi skor. Udah cukup kan? Nanti Kalau thumbs up, thumbs down, review. Oke, kita lanjut lagi. Kita berlabuh ke tim London selanjutnya. Warnanya agak-agak biru-biru blau, biru bonyok. Ada Chelsea. Blue blau anjing. Biru asli gue biru lu. Lah, blau. Biru nggak jelas City. Lah, itu blau. Blau ya. Biru blau apa ini sih? nggak Biru pernah warna susah biru gini, juga nggak blau. pernah susah. Enggak, Cucinya nggak pakai blau. Bukan. Bonyok apaan bonyok? Biru bonyok. Biru bonyok begini.
Mana ada biru langit bonyok? Iya. Nggak ada biru bonyok hampir Chelsea. ungu, anjing biru Oh, iya. bonyok. Ini Ini biru- biru ini biru tuaan awan lagi ya? ituan lagi. Ini Iya. Apa dongker? Blue. Dongker kayak begini. Iya, biru bonyok nih. Ini bonyok. Gue nggak bukan dongker. Ada yang bonyoknya. Oh, Ada yang blau dah. yang biasa dipakai Nanda tuh bonyok tuh biru. Gue kasih namanya apa? Royal Blue. Oh Gua kasih tahu. Ini sono. Iya Royal Si Canin Imam. lah bukan Royal Blue. Ada Chelsea yang menghadapi West Ham. Liam Ross senior 6 game 5 kemenangan 1 kekalahan. Akankah tren positif ini kembali terjadi? Honeymoon doang. Iya, main. Udah omongannya tadi. Honeymoon masih Serius? honeymoon. Tapi West Ham bukan lawan yang berat karena di London Stadium pun cukup mudah. Kemarin kita kalau nggak salah 5 gol, 5-1 kalau nggak salah. Oh iya. Gol Itu pertama. kan di first leg kan. Iya. Iya, sekarang kan udah sama yang beda. Lah, West Ham beda, lihat aja posisi West Ham di mana. Ya, maksudnya belakangan dia sempat menang kalah. Iya. Tapi yang gue Kalah takuti gitu. dari West Ham adalah banyaknya pemain-pemain yang tidak dikenal. Khususnya 2 striker mereka yang baru. Siapa namanya, Valentinus apa siapa sih? Gak bakal main lah. Udah main berminggu-minggu. Iya Pai. ada Udah main ada berminggu-minggu. Traore sekarang. Ada Matraore. Nih enggak. Ada Matraore bukan isu. Castellanos. Yang isu ini si Valentin Castellanos, striker mereka, sama belakangnya si Pablo. Pablo siapa nih? Kenal kan? Pablo Aimar. Nah, pemain-pemain nggak kenal gini biasanya Jago. memang memperkenalkan diri loh Chelsea. Itu dia masalahnya. Gitu. Secara historis begitu emang. Kagak. Takut aja. Takutnya Nah, itu satu. Kedua, sebenarnya menurut gua pemain terbaik West Ham hari ini karena sudah nggak ada Paqueta ya. Paqueta sudah Paqueta resmi cabut. ke Flamengo. Itu adalah si Fernandes. Si Mateus Fernandes yang mukanya mirip Hasan tapi dia nggak ngakuin sampai hari ini. Iya. Ya kan? Mukanya plek. Kadang gitu kalau orang jelek nggak mau ngakuin. Itu Kalau gelandang ganteng mau serang. dia. Gelandang serang yang klasik yang sangat simpel dalam bermain, punya long shot yang bagus, positioning bagus. Dan gue takutnya itu long shot aja sebenarnya gitu. Tapi kalau Bowen sih belakangan nggak terlalu bukan isu ya gitu. Biasa. Balik ke Chelsea. Kenapa gue bilang ini honeymoon? Karena belum ada momen-momen penting dalam bergeraknya sebuah tim. Bergeraknya sebuah tim itu diuji pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, misalnya lo mengalami problem. Ini belum ada problem nih, masih anget. Jadi sampai melawan West Ham kalau masih anget, insya Allah positif. Tapi bukan berarti tren ini akan, wih, Itu terus. ngerti nggak? Ya. Bakal ada momen downnya. Nah, momen down itu yang akan jadi penentu nanti. Yang kedua adalah Ross senior belum benar-benar menerapkan apa yang dia mau. Ya karena dia masih pakai Enzo ya. Ya, Masih walaupun cara Enzo di tipis. game kemarin eksperimentalnya udah mulai kelihatan. Lawan Napoli, pelatih mudanya udah mulai kelihatan. Apa yang dilakukan sama dia? Pakai CB cuma satu. Oh iya, Wesley Fofana doang. Lu kira lawan Wolf nih? Ini Napoli kan lawannya. keren. Itu yang jadi problem di lawan Napoli di babak 1. Kenapa kita kebobolan 2? Karena banyaknya turnover. Tapi yang jaga di belakang cuma 1 orang, Wesley Fofana. James naik, Gusto naik. James jadi center back di atas kertas kan. Tapi pada penerapannya di lapangan dia operasi di atas gitu loh. Cukup tinggi lah, setengah lapangan gitu loh. Tapi di babak kedua lagi-lagi Rosenior Maresca nih sering teleponan kayaknya ya. Dia sama-sama adaptif. Langsung Rosenior di Napoli kan. Iya. Tek ganti, Cole Palmer masuk, Chalobah ganti Gusto, James balik ke right back, Chalobah sama Fofana Atur dua di udah. belakang. Main dia. Nah menurut gue lebih nyaman dengan pelatih-pelatih kayak gini karena ini menunjukkan kalau Ross senior bukan orang yang keras kepala kepada satu konsep. Nggak kayak Jadi contoh, walaupun di West Ham, lawan West Ham nih nanti di Stamford Bridge, kita di babak 1 misalnya ketinggalan atau apa, insya Allah babak kedua ada solusi. Belum lagi pemain-pemain gue yang cukup lagi bagus lah ya. Striker gue yang gue benci itu si JP. Sekarang kan gue udah bilang, apa gue bilang berminggu-minggu nggak boleh nendang. Kalau nendang Golazo bros. Oh, Serem kalau nendang Pak. kalau fans Chelsea Pakai boleh kaki nggak gini? kiri berkali-kali lo, pang, pung. Tapi bisa nendang doang. Oh, nendang doang. Yang lain nggak bisa. Enak lah bawa. Iya lumayan sih. Bawa enak lah. Touch enak, touch. Ini Hah? jelekin turunin lagi jadi satu. Bro, hebat lah. Hebat deh, hebat. Bukan, kapan sih gue suka sama JP? Fair-fairan aja. Kita sih main fair-fairan aja. Tapi gue respect sekarang sama apa yang dilakuin. Dan menurut gue itu gak lepas juga dari peran si pelatih.
Liam. Pemain itu nyala apa enggak, pelatih main di situ. Kontribusi pendapat dah yang lain gue. Tapi iya, kan udah selesai. lagi oke. Papai. Iya, gimana Pak? Menurut gue Perwakilan besok- West Ham. ini no hasut ya. Ini gue serius. Ini ada satu faktor yang membuat West Ham lagi agak naik nih. Satu sosok bernama Paco James. Ya kan? Paco James. Siapa tuh pakai Nama-nama Dia nama gini adalah nih. seseorang, bisa dibilang dia staffnya Nuno Espirito Santo. Oh, dia orang kepelatihan. Iya, Oke. tetapi dia kayak punya role tuh, kayak punya special role. Dia tuh bisa apa ya? Dia tuh bisa punya decision juga, gitu loh. Kayak kemarin contoh lawan Spurs, Oh, dia kayak si gondrongnya Unai Emery. Iya, Yang Viking tuh sebelahnya Unai Emery. mukanya serem banget. Atau kayak orang Latin yang suka ngomel-ngomelin Eddie Howe, lu tau gak? Iya, iya. Hah? Gitu. Sebelahnya Eddie Howe tuh Iya, gak? iya. Mungkin Dan juga. Yang galang. mukanya serem banget, Le. Iya, Muka iya. tuh. Si kamera dong, kasih Nih, kamera. kasih kamera. Itu Dan mah ini- kalau dari mata gue ya, itu mukanya serem. abang. Ntar gue kasih fotonya. Hah? Itu mah sepupuan Uno gak ada bedanya. Iya. Dan dia sangat berkontribusi dengan menang away-nya lawan Spurs 2-1 dan menang lawan Sunderland 3-1. Iya, iya. Itu mah kalau ibarat oleh jadi pelatih Iya. itu papainya itu. Jadi dia kalau oleh Harap marahin Ole. honeymoon sama Liam, West Ham honeymoon sama Paco James. Jadi ya walaupun agak beda Ini cuman Paco ya. James orang baru. Orang baru dia Ya, baru terus masuk juga Januari. Mungkin si Diouf main ya. Dan Diouf habis juara AFCON. Iya. Ini pemain bagus. Diouf akan menghadapi Estevao. Jadi, Estevao. ini I bukan like game, it. bukan kayak awal lah. Ini nggak akan 5-1. Ini bakal game tipis. Iyalah. Apalagi dia West Ham di win streak 3 game terakhir. Iya, loh. Dia perwakilan West Ham menang. ngomongnya. Iyalah. Up the irons. Up the irons. Gitu dong, Pak. Up the irons. Sumpah gila. Terus Bay. Ya, kayak gitu. Jadi gue nggak tahu West Ham gimana sih sekarang. Cuman dari game terakhir dia Sunderland salah satu yang nguji tim gede, selesai sama dia. Terus dia salah satu game yang gue heran juga ketika dia bantai Forest 3-0 Iya. di kandang, walaupun dia sekarang tandang, sama lawan Spurs. Berarti 3 hal ini lo bisa ambil kalau Chelsea ini juga terancam gitu. Apalagi Chelsea yang sekarang Masih masih shaky. angin-anginan. Kayak kemarin lawan Napoli berapa kali? Ya walaupun satu back, Iya. best defense si Fofana ya, cuman berapa kali Napoli berani, Iya. si Vergara berani masuk. Vergara bagus tuh ternyata tuh bocil Itali tuh. Antonio Vergara. Anaknya Sofia Nah, mungkin Vergara. pertanyaan Enggak ya? Gundo tuh itu tuh. Pertanyaan Gundo yang kemarin kita bahas tuh. Apaan? Ada nggak bocil Itali yang dari akademi? Ngerti nggak lo yang kemarin? Iya. Sekarang tuh Antonio Vergara. Atau Antonio Tapi baru. Ini masih YTT aja tuh. Emang di Itali. Itali ya. Itali. Namanya aja Umur Antonio 23 tuh. Vergara. Lo kira orang mana berbes? Dia tapi gol pertama itu kemarin Iya. pakai Maradona spin. Iya. Wallah. Gila. Ya itulah pokoknya. Itu bukti masih ya apa yang oleh takutin dengan 2 pemain baru yang nggak tahu. Anggapannya kita masih nggak tahu lah. Iya. Jalannya gimana, pelatih formnya masih bagus. Chelsea harus ngadepin masalah dirinya lagi. Gimana ngelawan tim-tim yang West Ham bisa dibilang mau keluar dari zona yang lama, dari zona first leg itu, first leg half itu kan berantakan banget. Bakar. Nah itu West Ham akan keluar dari situ. Ya walaupun lo akan bilang Bowen bukan threat sekarang, cuman pemain sekaliber dia Bisa nyalah kapan aja. satu momen Daya counter attack gedor. Bener Pak. bisa jadi mau salah lah, dari Alisson mau salah. Ini dari Areola yang lo punya bajunya ke Wehehe. Bowen. Siapa counter yang attack. Fresh Sam di Gerombol? Saya. Up the irons. Kok Sekarang saya punya jersey Areola. Ini fotonya. enggak. di West Ham ada namanya Kante? Ada. Anak muda. Namanya Muhammadu Kante. Tetep aja nggak ada yang nanya keren ya. Nanyain cuma 5 game, 6 game, 5 kemenangan. Apakah momentum ini bisa dijaga? Selesai, Mau belum nanya, ini mau nanya. selesai. Mau nanya, saya Belum mau nanya. selesai. Saya mau nanya. Apa hukumnya? Oh enggak. Enggak. Tadi seperti yang dibilang sama ente, sama Ence. Liam Rossinior adalah pelatih taktikal versatility-nya tinggi, sama kayak Enzo Maresca. Bisa dicontohkan dengan tiba-tiba masang Ngawur. satu back. Iya. Ngawur dong. Ngawur. Apakah ada kekhawatiran? Berarti ini orang lebih ke seniman dibanding ke pelatih. Iya. Ini ngacak-ngacak. Iya. Nah, ada kekhawatiran nggak dari konsep kepelatihan Liam Rossinior? 1 sampai 10 pertanyaan saya berapa? Pertanyaannya sebenarnya nggak keluar daripada optimisme gue sama Rossinior. Iya. Sebenarnya masih main-main di situ. Iya. Tapi menurut gue Gembel juga ini sih. akan terjawab. Ini akan terjawab di selepas summer menurut gue, karena ini di musim ini bakal main aman 4-2-3-1 dengan pola yang udah berjalan. Tapi yang gue lihat menarik adalah Palmer. Kemarin tuh Palmer, Garnacho,
sama Estevao itu main bareng. Ya. Yang menarik adalah gue kira Palmer akan di tengah, rumahnya dia abang-abangan kan, punya gue, lu pada pinggir gitu kan. Ternyata nggak, Estevao di tengah. Jadi Palmer dan kanan. itu bukan gonta-ganti ya. Itu ya memang ada beberapa momen Palmer masuk lah, tapi secara majority Palmer itu di pinggir. Dan gue cukup setuju sebenarnya, karena Palmer dari pinggir itu jauh lebih serem daripada Palmer di tengah. Gitu. Iya. Gitu. Dan dia kayaknya nggak takut merubah. Istilah gini, kalau kita ngomongin tactical secara full ala Rosenior, kayaknya dia belum mau pakai. Iya. Dia akan pakai istilahnya wadahnya Maresca tapi diganti dikit. Nah, tapi soal positioning pemain dia berani. Oh, lu bagusan di sini nih, lu sini. Lu bagusan di sini, lu sini. Gak mau ambil risiko dia. Nggak mau beresiko dia. Keren. Tuh. Nah, tadi ada mention menarik. Cole Palmer, jujur. Berita santer ke MU. Berita murahan. Itu berita murahan kan? Berita murahan. Kopet news istilahnya. Kopet. Tapi what if seorang Cole Palmer pindah ke MU? Ayo, gue mau tahu jawaban lu satu-satu dari lu dulu. Ya kalau gue yang pasti nggak akan terjadi di Januari. Itu akan menjadi ini aset termahal di Chelsea. Kalaupun Chelsea pernah beli pemain 100, 105 itu berkali-kali, nggak mungkin dia mau jual Palmer di bawah 100, ngerti nggak? Dan apakah kondisi United mampu dalam catatan keuangan sepak bola ya, bukan dalam uang, untuk belanja segitu gede gitu? Yang kedua, sekarang udah berapa penyerang United yang berkaki kidal? Mereka tuh butuh seorang berkaki kanan. Amat kidal, Mbeumo kidal. Kebanyakan tuh kidal gitu. Kunyah kanan ya, kunyah ya. Kunyah kanan. Nah tapi gue nggak ngerasa Palmer ini nice addition ke United. Apa lu merasa Palmer ini adisi yang bagus untuk? Kalau nanti nggak ada Bruno bisa jadi bukan regenerasi ya, mungkin bisa jadi sosok yang punya kreativitas mendekati Bruno ya. Mungkin Palmer bisa jadi sosok itu. Jadi mungkin si MU bakal mencari sosok itu, entah itu Palmer, entah itu siapapun, setelah Bruno nggak ada sih menurut gue. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, boyhood fan club misalnya lu fan apa itu nggak ngaruh di dunia profesional, sumpah. Oh gitu. Iya, Kayak maksudnya dunia politik aja gitu ya. bukan, itu cuma di kalangan kita aja. Oh dia tuh fans aslinya fans MU, makanya dia mau ke MU. Buat profesional mereka yang main Nggak di atas udah nggak ada. Lo ngerti maksud gue, Pak? Iya ngerti gue, Udah cuman nggak ada ini. cuman Misalnya itu kan juga Declan Rice tergantung. fanboy Chelsea, main di Arsenal, nggak masuk akal. Ya, Kalau nggak dari ada. kacamata kita nggak masuk Nggak ada akal. chance ke Tapi di Chelsea. profesional, Enggak. Hah? Tapi enggak buat Barca dan Madrid kayaknya. oh itu terlalu poros. Iya. Itu terlalu Barca poros. dan Madrid poros nih Itu terlalu ngambil. poros. Nggak bisa Gua kalau setuju, kayak nggak gitu. setuju. Dan itu lu main culture kalau itu. Iya, ya Oh lu maksudnya kan- Katalan, lu lahir sini, mana masa lu main di Madrid, ada gitu-gitunya. Iya. Tapi kalau cuma sama-sama London, yang satu ngefans Tapi Arsenal. ngaruh itu. Cuma Iya. biasanya Tapi mereka nggak nyampe tipis. ke boyhoodnya itu karena nggak ada offering data. Iya. Ya jadi maksudnya itu tergantungnya. Kalau misalkan contoh paling case gampang Eze lah. Eze kan fans Arsenal, logika dari mana dia mau ke Spurs? Itu nggak ada logika dan dia hampir ke sana kan. Habis itu kita nge-calling dan akhirnya dia berubah pikiran, dia pindah ke Arsenal. Kalau Casey Rice kan yang waktu itu bersaing sama Arsenal buat Rice itu cuma City kan waktu itu nggak mau bayar lebih dari 100, akhirnya Arsenal yang masuk. Nah, kalau tadi siapa namanya si masalah Palmer benar gitu. Kalau emang Bruno keluar dan MU ngerasa berani gede nih, karena kan menurut gua Palmer sekarang udah jadi selain skillnya yang bagus, tapi dia juga Icon. alat marketing juga sama. Iya, Jadi industri. dengan dia Emang signing MU banget sih. signing MU banget. Iya, Industri. jadi bisa signing yang bisa uang balik tuh cepet lah. Dan ini berita sangat murahan. Yang pertama ini yang ngangkat The Sun. Yang pertama itu majalah murahan. Yang kedua, satu pemain bola abis MU menang lawan City, nama Darren Ambrose. Ini pemain zaman dulu nggak jelas lah. Ambrose ini. Darren Ambrose Oh. ngomong di TV, Palmer nggak nyaman di London dan dia pengen pulang ke Manchester karena teman-temannya di Manchester semua. Endingnya apa? And also Manchester United are on the up. Baru satu game jing melawan City waktu Kayak itu. pengacara yang Waktu saya juga itu. ini. Iya. Saya juga itu. Iya, sama tuh begitu. Ketiga sama satu source di Twitter, source murahan. Jadi gue juga nggak pernah respon orang berita ini. Tapi banyak DM yang nyanter kayak dia nyampe. Tapi lo percaya nggak sebagai fans Chelsea ya? Lo tau pertanyaan yang ditanya ke gue setiap minggu apa? Pasti. Apa coba? Lagi apa Bang Ole? Bukan. Apa? Tentang Chelsea. Siapa yang iya paling winger siapa yang main? Bukan. Tentang Chelsea. Selalu tanya tiap minggu. Liam senior. Dan gue tiap minggu bilang gue nggak mau jawab. Apa itu sebenarnya? Ayo. Karena Cok kapan ganti rambut? Bukan. Apa? Ayo. Apaan?
Raheem Sterling yang akhirnya keluar. Bukan. Apa sih? Bang Mudrik kapan main? Tiap minggu wallahi. Dan gue di Instagram gue bilang, bro, gue berkali-kali, bro ini terakhir ya. Mudrik kalau udah lepas hukuman dopingnya pun nggak akan main di Chelsea. Nggak usah nanya ke gue nggak peduli. Masih tiap minggu beda-beda orang loh. Dan tuh sekali gue kan ke Q&A masa banyak lah yang nanya kan. Itu bisa 8-10 orang nanya Mudrik. Gue bilang efek Mudrik apa nih? Buat yang nanya Mudrik, ntar gue telepon ya lah pada repot. Persikat lah Mudrik. Iya, ke Persikat kayak kemana kayak. Mudrik juga dibutuhin sih buat Liga 2, boleh lah. Ada lagi yang mau disampaikan Iya, Pak Chelsea? Jangan lupa tuh ya, Lord kayak Mudrik juga secara marketing gila bro. Iya, industri itu. Iya. Industri. Kalau gue mau ngasih pendapat soal Cole Palmer. Dari MU, oke lah misalnya anggap ini berita benar. Gue juga nggak setuju Cole Palmer ke MU. Kenapa? Karena keinginan dari MU, apa yang di MU inginkan itu nggak fit dengan apa yang Cole Palmer inginkan. Oh kalau Palmer cabut di Chelsea pasti pengen piala kan? Iya. Maksudnya MU nggak akan dapat piala. Iya. Oh gitu. Ya iyalah, mau kemana? Kalau dia cabut karena mau piala, cari yang udah ada legacy. Pahit-pahit ke City lah yang udah ada. Enggak gini loh. Nariknya legacy piala kok City? Aneh. Iya kan udah maksudnya maksudnya terakhir, legacy. ada proven lah. Lu kalau Heritage. iya ada Heritage Mourinho maksudnya. Dan itu kan sekolah dia juga sih. itu sekolahnya dia juga. Terlebih lagi MU juga nggak butuh sosok Cole Palmer. MU ini butuhnya sosok-sosok kayak pengganti Casemiro. Benar. Pelapis Kobe Mainu. Bener. Bukan Cole Palmer. Sekolah nunggi gue liat. Sekolah gue nggak masalah juga sih. Gitu ya? Dia. Nggak yang Dari sisi berita anggap dari sisi Carrick pun gue nggak masalah. yang masalah apa? Cocok fit sama. Darak gitu gila ya. Iya maksudnya itu. Apalagi kalau Bukan prioritas utama, Pai. Iya, ini yang gue bilang nunggi sekolah tuh itu pak. kita anggap nggak tahun ini deh, 2 tahun lagi deh, ya, summer 2028 ya. Udah 7. 2 tahun lagi, 28 berarti. Oh 28. Kan? Summer 28. Itu Cunha Mbeumo udah tutup lah hitungannya. Cunha dengan cederanya, Mbeumo umur 29 kan. Nah si Palmer masuk umur 26. 26an. Prime tuh. Masih Carrick anggap. Depan dapat striker yang gacor. Belakang udah. Ya, maksudnya kan kalau buat prioritas utama nggak kasih itu dulu. Ya oke ambil nggak bilang Palmer, tahun cuman ini. Kalau tahun ini dia sia-sia, mubazir. Iya, mubazir. Dia nggak gantiin siapa-siapa di sana. Mau gantiin siapa? dan kalau dia menginginkan trofi bukan MU tujuannya. Lagi. Iya. Mana lagi Trofi kalau kan? tahun ini nggak mungkin nggak dapat. Iya kan? Mungkin tahun ini nggak dapat. Iya. Tapi kalau dengan gaya sekarang tahun depan dapat. Maksudnya di Chelsea pun belum tuh dapat. Kalau Liam Resonior tidak beradaptasi dengan benar dan Chelsea tidak meng-hire pelatih yang bagus. Bener dong. Gue sekarang nggak akan dapat. Gitu loh. Ya paling ujung-ujung menang. musim ini. Bawa habis sama Arsenal. Ada lagi nggak lo FA? Semua masih ada. FA lawan tim ya Liga 2 kalah abis ini. Gitu ya. Klip Papa jadi klip, Papa mau eksis. Masalah guys. Papa mau viral. Masalah guys, lu mau ngeklip dia mau 1 miliar yang nonton nggak peduli. Iya memang jadi. Iya, itulah Papa. Oke, masuk ke player to watch. Siapakah player to watch kali ini? Gue Enzo Fernandez. Pemain dengan di Chelsea menurut gue dia nomor 1 untuk segi mentality. Oke. Papai. Kapten material. Gue Paco Hemes. Iya. So skena. Kan baru denger dia sih. Dong juga nih. Gue Palmer juga. Palmer juga. Gak ada yang ngomong Palmer. Palmer. Gue adalah Estevao. Estevao aja. Estevao Diouf. Gue jawab Pedro. Gue pengen lihat dia Nendang. bisa sustain lah. Karena ini pemain potensi. Game ini yang golin Liam Delap feeling gue. Oh gitu. Yang main Liam Delap juga. Nggak tahu, tapi yang golin Liam Delap feeling gue. Gue Palmer 1 penalti, 1-0. Prediksi cuaca hari esok. Iya. Prediksi Chelsea. Gua 3-1 Chelsea. 2 sama. Iya. Kan perwakilan West Ham, gak boleh gitu dong. Up the Irons. Gue 2-1 West Ham. Yeah. Up the Irons. Nggak. Kalau gue bukan hasut, gue ngeliat formnya West Ham lagi bagus dan
Gue bingung. Form West Ham bagus, form Iya. Chelsea nggak bagus ya? Bukan. Gitu ya? Bukan. Ya, cuman. Bukan maksud gua. Lo rival kok, lo Bukan lagi di atas tim-tim itu gue berkaca sama kayak Leeds, tau gak sih? Leeds yang merosot ke bawah, tiba-tiba dia punya momentum menang nih lawan tim-tim besar. Nah ibaratnya kan sekarang si West Ham juga abis menang lawan Spurs, abis itu lawan Sunderland yang merepotkan, dan biasanya dia bisa nginiin Chelsea. Ya, cuman tapi gue tetap SFA. Ninin Tapi Chelsea. 2-1 bisa ngalahin Chelsea 2-1 menurut gue. Kalau gue 1-0 Chelsea Joe Pedro. Tapi SFA yang golin satunya. Gue Joe Pedro 1-0. SFA. Joe Pedro tolong nendang lebih dari 5 kali ya. Gak nyatu masuk tuh kayaknya. Tolong. Udah prediksi skor, udah player to watch. Dia ganti, Pindah dong. ganti. Dong. Kemana? Ini nih King. King ini nih. King. Musang Midweek King. tadi, King. yang midweek tadi cuma nonton kita main karena fokusnya ke weekend doang. Kita kasih panggung. Untuk Anda ini. Untuk Anda sampai 2 hari kita ngebahas MU. Untuk ente semua. Kita bahas Michael Carrick lahir di mana, SD di mana. Lo- Buat kalian. Lebarannya mereka itu Heeh. bisa menang sama City sama Arsenal. Lebaran. Lebaran kan biasanya 3 hari minimal liburnya kan 4 hari. MU udah lama puasa nih. Iya, jadi- Beda dong kalau puasa Iya. bulan Ramadan sebulan. Lebaran. Ngomongin Lebaran. Kemarin itu Lebaran semua insan sepak bola. Iya. Bukan hanya Iya. Manchester United. Tapi wabil khusus kan fans MU. Semua insan sepak bola. Wabil khusus karena dengan fenomena itu dan manajer barunya dia ngerasa yakin bisa dengan Carrick ini melaju. Betul. Bahkan udah dia yang bikin konspirasi di Twitter kalau MU menang all the games perfect, habis itu Arsenal sama City Villa terjun, dia yakin akan juara juga. Orang gila. Itu ada orang itu Berarti oknum. ini- Itu oknum. United itu sudah mengalami kemenangan beruntun 2 kali ya. Iya. 3 lagi untuk Sobi kita yang gondrong itu potong rambut. Iya. Iya. 3 lagi. Tapi Iya. apakah akhirnya Sobi itu botak? Si day 454 until Ya, gua nggak tahu. gitulah. Apakah dia akan botak? Enggak. Dan kalaupun botak, saya Lawannya apa mensugesti- sih? Nggak dijawab, nggak sebut-sebut. Nah dulu saya lagi Oh, ngomong. belum. Ya nggak jadi dah. Dan MU akan melawan Fulham di kandang MU di Old Trafford. Menurut gue mau berstatement dulu. Oh, di Old Trafford ini. Di Old Trafford. Iya, benar. MU ini baru sah lebaran ketika menang lawan tim sekali Fulham. Apa? Sekali berfurham. Sekali Fulham baru dia sah lebaran. Nah, Karena kalau kita ngomongin tim yang bisa ngejegal, tim yang punya gigi, senjatanya ada aja. Nih, iya, bukan West Ham. bukan West Ham. Salah ngomong dari tadi. Nah, Ayo ngomong sekarang Fulham. ada Ayo. apa ya perwakilan Fulham. Ayo. dikasih yang berat-berat dulu anjing. Fulham apa sih sama supporternya apa Fulham? Fulhamisti. Saya juga bersama Fulham. Itulah. Tapi apakah Manchester United ini menjaga tren bagus? Dia kan selama ini kan menang di 2 laga besar. Terus fokusnya juga di Premier League doang. Boleh yang diem-diem ngefans MU bahas ya. The Cottagers. Oh, Craven The Cottagers. Kalau nggak salah nih dia baru kedatangan seorang namanya, belum resmi ya, cuman dia Oscar dekat dengan Oscar. Kamu udah resmi belum? Udah, here we go. Oh, here we go. Ini masih belum resmi di. Iya, tapi here we go. Iya, lah. udah here we go. Ini Oscar Old Bob. Trafford kan mana? Iya, Oscar Bob. Oscar Bob menurut gue 26 juta still deal. Still di. Bye-bye Oscar Bob ngambil ilmu yang Cuma banyak. problemnya Oscar Bob itu cederanya kan. Cederanya, dan mungkin ya dia mungkin di tahun ini dia jadi deputinya Harry Wilson. Karena Harry Wilson udah menjadi penduduk atau Iya. pengisi bangku utama di sayap kanan kan. Jadi Oscar Bob jadi cadangan. Dan Akamsi. Harry Wilson ini unstoppable. Dia bisa melakukan kreasi-kreasi dari banyak hal. Lo mau counter attack dia bagus, lo mau main close range atau close space, ruang-ruang kecil dia juga bagus. Set piece bagus. Dan ini akan menjadi threat untuk Manchester United yang senang bermain terbuka. Iya. Gitu. Jadi, nah menariknya adalah di bawah Carrick yang kita tahu shape out of positionnya 4-4-2 dan cukup block mainnya ya, cukup zona waktu lawan City dan Arsenal. Waktu mereka dapat bola baru melakukan direct attack. Pada saat dihadapkan dengan tim kayak Fulham, apa yang mereka melakukan? Apakah mereka sama sit zona? Apakah mereka mau pegang bola? Apa gitu melakukan? Oi. Iya. Udah Up the kelar. Cottagers. Udah kelar, oke. Up the Cottagers. Nah, kalau menurut gua sih nggak mau ini, Pak.
The Real Cottagers. Ada dulu. Perwakilan Fulham, Perwakilan Fulham. Bekasi Barat. Iya. Ya kalau dari gua, menurut gua ini MU pasti kan, nggak pasti juga sih. Fulham tuh akan datang sini juga nggak akan bermain defense. Fulham akan mencoba datang untuk ngambil poin, minimal seri lah. Kelihatan juga kalau nggak salah tahun lalu tuh juga Fulham menang ya. Tahun lalu itu Fulham itu kita lihat ininya. Kenapa? Seri. Menangnya di FA Cup. Dan pokoknya Fulham itu selalu merepotkan United juga. Dia pokoknya kalau nggak menang tipis, seri, ya kalah, tapi kalah tipis. MU tuh selalu butuh effort untuk menang lawan Fulham. Dan itu menurut gua karena cara main Fulham yang juga begitu direct, dan sekarang mereka tuh punya difference maker di Harry Wilson. Tapi di sisi lain mungkin gua akan lihat MU juga yang nggak akan terlalu beda dari lawan City sama Arsenal, karena Fulhamnya bakal begitu. Yeah. Ini bukan yang Fulhamnya bakal main di belakang gitu. Jadi Fulhamnya juga akan tetap open. Jadi kurang lebih akan sama kayak. Berarti kontradiktif dong apa yang omongin. Kontradiktif karena sebenarnya pendekatannya Fulham tuh menurut gue dia tuh mengkombinasikan zonal dengan main agresif juga. Jadi kayak contoh kemarin Arsenal, dia mungkin kelihatannya mid blocknya mungkin agak sit deep ya 4-4-2. Tapi mereka itu main di man to man markingnya tuh di sistem itu di misalnya itu Dorgu nih. Dia tuh ke satu titik bukan satu pemain. Ngerti gak? Jadi kayak misalnya kayak Arsenal kemarin, Timber megang bola, Dorgu maju nih set buat nge-pressing. Begitu Timbernya naik ke depan, Zubimendi yang mundur, dia bukan ngejar si Timbernya. Ya itu zonal. Iya, Itu namanya hybrid. Jadi hybrid, dia pindah iya. zona, yang nge-man mark pindah. Tetap zonal, dan tapi menurut gue dia nggak bener-bener zonal itu masih belum kelihatan. Kalau lawan dia ya, belum clear itu sebenarnya mau apa. Kadang-kadang kan dia bener-bener adaptifnya tuh di game itu terus-terusan. Cuman mungkin yang bisa dijaga ya kalau dari Fulham tetap main chaos aja sih, kasih ini di tengah, cancas itu. Papai gimana? Ya gue setuju sama lo tadi ngomong apa tadi lo. Fulham adalah stadion terbaik di dunia. Bego. Oh enggak tahu, gue lupa. Tadi ngomong apa sih, gue setuju tuh tapi gue lupa juga. Oh ini proven. Bukan Kenapa? Harry Wilson. Gue nggak ngomong itu. Oleh yang ngomong Harry Wilson. Enggak, lo yang lo ngomong tadi. Ketika MU menghadapi Fulham, ini adalah game sesungguhnya pada dasarnya. Ya, itu setuju gue. Itu setuju. Itu kenapa gue setuju? Karena di sini pertama MU nggak ada Dorgu. Iya. Dorgu itu Dorgu bisa dibilang kalau Arsenal ada Tuh, Papai setuju kapten sama gue. pressing. Arsenal mulu. Bukan, kan tadi bahasa lo pakai Arsenal. Arsenal mulu. Ya lo kan akan kalah juga ya Sam. Jadi ya udahlah. Oke. Ini ujiannya tim gede tuh di Fulham. Berapa kali tim-tim gede goyang sama lawan ini, apalagi MU juga berasa. Terus nggak ada Dorgu akan jadi berat banget karena Dorgu itu peran pertama dia di depan Nge-press. dan dia ikut sampai belakang. Presnya turunnya sampai belakang. Kalau dia harus diganti. Dia jadi left back kedua ya. Jadi left back kedua. Mungkin kalau kemarin Chun Hai ngisi beda cerita dari awal ya. Nah kalau sekarang lo harus ngejagain, kayak Oleh bilang, Harry Wilson pemain yang luar biasa lah musim ini untuk Fulham, untouchable. Nah ini MU harus ngerasain Harry Wilson dengan tidak adanya Dorgu. Tapi ada Amat bro, double up sama siapa back kirinya? Mazraoui, Shaw. Dalot. Ya itulah. Dalot. Amat akan main di left Shaw, wing. sorry. Ya, Amat akan main di left wing dan bisa mainin perang yang Dorgu mainkan bro. Gak bisa lah. Hah? Enggak, Dorgu ini spesial, Pak. Ini lagi. Dorgu di depan itu beda. menurut Beda, gue. iya. Dorgu ini spesial. Beda. Sumpah. Ini lagi. Ini orang serem nih orang. Bentukannya serem. Lionel, Ya lo emang Gareth, yakin amat dia ada di situ. Dorgu. Itu siapa? Di depannya nggak kunyah. Siapa? Kunya nggak mungkin bisa track back. Yang bisa track back cuma Amat. Si kanannya siapa? Untuk Yang mau mainin peran paling dekat yang bisa memainin peran Dorgu Amat. Om Buemo kanan, setengah Sesko atau Kunya. Kunya mungkin cadangan. Jadi gini, 4-2-3-1, duanya kita tahu Diallo lagi. Mainu sama Casemiro, nomor 10-nya Bruno. pasti. Right wing Beumo, left wing Amat, strikernya mungkin Sesko atau Kunya. Gitu. Karena satu-satunya left wing yang bisa mainin perannya Dorgu Amat satu. Amat juga terbukti bermain sebagai right wing back hampir setahun lebih. Iya. Kedua, dia mainin pemain dengan kaki bukan inverted. Ya lo main left wing dengan kaki kiri ya Amat. Si Dorgu tuh. Ya tapi yang udah kita lihat kan yang ngisi kirinya malah Buemo. Bukan Amat. Kapan? Awal-awal dia datang Gak dari ada. Kapan Beumo main di kiri? Di MU nggak pernah. Kalau nggak di tengah, depan malah.
Iya kalau nggak tengah Depan, kanan. Iya di depan, sorry, di depan. Oh, Bumbu nggak kiri ya? Nggak pernah. Bemo nggak pernah kiri. Oh, di sono Kalau nggak nggak ada di Pep. depan. Nggak Sorry, pernah. Dia depan kanan. Oh, di kanan. Brentford dia 2 striker. Dia yang kanan. Bukan di MU di kanan dia. Kanan. Enggak ada Dia lo bisa di kiri. bench. Amat itu kombinasi sama Mbeumo di kanan. Di kanan iya. Iya. Saya melupakan satu pemain. Mantan akademi Chelsea. Mount. Iya. Iya nggak bisa mainin perannya Dorgu. Nggak bisa. Dia tuh Tapi- Mount itu deputinya. Flamboyan dia. Mount itu deputi enggak. Mount tuh mesin. Oh, mesin. Mesin, tapi dia nggak main di pinggir. Dia tuh lebih cocok main Belakang striker. gantiin Bruno dia. Dia pengganti Bruno lah. Bruno capek, Mount gitulah. Deputinya Bruno kalau menurut gue ya. Atau Malaysia. Enggak lah. Udah mulai kemana-mana. Atau Tapi Phil ya, Jones jadi- atau Iya, Walaupun mana sih? Amat Diallo juga bukan inilah. Pokoknya mimpi buruk kayak MU. tapi paling make sense kunya. Jadi tebakan Paling lo make apa sense. nih Pai lawan Fulham Pai? Paling make sense kunya, Up the Pai. Cottagers apa gimana? Upload Cottagers lagi. Papa Ya, yang pokoknya itu ada perwakilan tim kecil. Real Premier League. sesungguhnya lah. Kalau kayak MU lawan satu lagi yang MU nggak pernah dapat dari 2 game kemarin yang gue lihat ya. Dia nggak pernah bermain dia nggak pernah terancam dari close space. Benar-benar mereka solid, nutup semua Iya, ruang. bagus. Di City benar-benar bola nggak ada yang ke tengah, nggak ada yang ke dalam box. Lawan Arsenal, ya Arsenal gimana sih kemarin nggak benar-benar nggak ada yang bisa Gyökeres ya udahlah. Lu baru jemput Selesai. game Arsenal bukanya langsung berubah lu. Orang dia mikir. Orang-orang traumatik Dia tuh. mikir. Bukan orang-orang traumatik tuh. Enggak, gue mikir. Gue langsung mikir maksudnya ada nggak? PTSD. Tapi gue nggak ngeliat, gue nggak Post ngeliat. traumatic syndrome. Jangan sebut-sebut. Enggak, gue lagi mikir. Jangan sebut-sebut. Saka. Saka. Enggak, gue lagi mikir pertanyaannya Papa ya. Tadi apa pertanyaan lo? Nggak ada. Close space gitu pemain yang berani main di Di ruang kecil di pocketnya. Iya. Nggak Iya, ada kayak kemarin. kemarin. Kemarin cuma Saka itu pun dari samping banget. Iya, iya. Paling babak Hari kedua ini ada pas- siapa? Pas Eze masuk. Ada Wilson. Tembak. Nah, itu dia. Seserem Juga. apa sih Harry Wilson? Bukan seserem apa, tapi biasanya tim-tim yang lagi momentum gini meremehkan. Oh, ngecilin. Dia ngerasa dia solid, dia kuat, walaupun anggap nggak ada Dorgu bisa Iya. diganti Amat. Oke Amat, nggak harus Cunha deh Amat. Amat di sini nggak bisa meranin, anggap tidak bisa meranin peran Dorgu 100%. Kita anggap 80%. 80% itu 20%-nya itu bisa di akal-akalin. 20%-nya bisa ya anggap bukan Wilson deh. Siapapun yang ada di situ yang punya space, punya ruang, punya apa itu bisa jadi momok ke MU. Tapi gue masih pede lagi. Apa? MU. Kalau cari Chelsea West Ham lu pede sama siapa? Gue Chelsea. Oh Chelsea. Lo enggak. 1-0 Joe Pedro. Kalau Cuman Bastian, gue MU gue pede. Fulham MU? Gua MU. MU ya. Kenapa? Gue MU tapi harapan Fulham. Dan Bias. kok sih? bias? Bukan, bias. Kok bias? Bukan. Fulham itu 8 game cuma kalah 1. Jadi kalau ngomongin form, Fulham. gahan Fulham daripada West Ham. Iya memang. Iya kan? Tapi dia bisa bela West Ham nggak bela Fulham. Aneh. Lo bukan kemarin itu siapa nama MU itu kan baru Pelan-pelan, stand kok out. nggak usah disebut namanya nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Tim itu gitu aja. Iya. Iya. Hem Tim gitu. itu yang baru menang sekali dalam 7 musim di Premier League di Emirates. Tim itu ya, yang di Emirates baru menang. Itu udah menang lawan City sama Arsenal. Komparasi dengan Chelsea-nya Anda yang baru menang itu lawan siapa ya, coba gue tanya. Napoli Antonio Conte. Napoli Antonio Conte yang pincang 5 pemain nggak main. Terus ketemu awal Charlton, terus kebobolan 2. Napoli Antonio Conte di Maradona Stadium. Terus Charlton, Napoli kebobolan, aneh. Charlton siapa lagi lawan dia? Crystal Palace yang lagi di bawah. Dia lawan Chelsea juga Ketemu- menang. Chelsea nggak ada siapa-siapa. Pavos. Iya. Jadi game-game yang Anda lawan itu masih game-game yang belum meyakinkan saya gitu. Kalau itu meskipun saya pingin mantan anak asuh Arsenal seperti Emil Smith Rowe, Iwobi, Berleno ini bisa mengalahkan. Arsenal lagi. Situ lagi anaknya. Tetapi gue tetap mendukung MU menang karena MU punya momentum. Gue juga dukung MU menang karena menurut gue MU masih punya momentumnya. Masih. Yang saya lawan adalah kebiasaan-kebiasaan kalian untuk sentimen buruk ke tim saya. Itu Tidak, yang saya tidak ada lawan yang kalian bias. semua. Tim Ngerti Anda nggak? belum meyakinkan. Tim lu tidak lagi. Lu up the iron, saya up the potato. Tim Anda belum meyakinkan. Kecil wakilnya papai. Nih saya sebutin lagi ya. Charlton, Pavos. Oke. Siapa lagi tadi? Oke. Crystal Palace lagi jatuh. Kalau gue like di Karabak. Kalau gue like humble, kalau Arsenal belum like humble. Lo layak banget. Maksudnya? Lo- Iya, kalau gue layak humble. Kalau MU? Karena udah ada MU belum. udah proven. MU Bukan. masih layak. Maksudnya gue belum membuat apa-apa. Oh. Di Rianro Senior belum membuat apa. Kalau Arsenal boleh. Arsenal belum boleh humble. Oh, belum boleh. Belum. Tapi malah humble.
Ya. Iya. MU juga belum boleh. MU masih layak humble. MU lah masih layak humble lah. MU nih Karena baru 2 game yang MU menurut ini gue mengembalikan marwah-marwah orang-orang yang nggak nonton bola jadi ikut lebaran bareng. Iya. Itu yang gue lihat fenomena sosiologinya ya. Setuju. Orang yang nggak nonton bola jadi ikut nonton bola lagi gara-gara ngeliat MU. enggak juga. Apalagi orang yang lama gede sama MU. Ini lawan Fulham juga udah gak ada yang nonton. Iya, gue tahu. Cuman orang yang lama udah demen sama MU udah lama, Mulai gede sama lagi MU, gitu. dia mulai mau cinta lagi gitu. Itulah Padahal kenapa kita sebut ini lebaran. Yang orang lupa juga 2 game terakhir itu derby anggapannya. Iya, dari Manchester sama Derby. Iya, Ini kadang udah liga biasa lawannya Fulham. iya, dan kadang derby tuh tim yang Jadi intensitas bawah awalnya tuh kalau di game tuh masih minim banget. Kalau Arsenal tuh udah gede, City apalagi lah, ngegelin kan, udah gede. Intensitas awalnya datangnya juga udah beda. Hey Michael Carrick, dan ingat. udah biasa lah. Ingat itu, batu kecil bukan berarti itu bisa Anda lewati. Sampai ketemu di hari Sabtu. Hai teman-teman King kalian semua. Saya pengen ngomongin lagi sebenarnya MU tapi di belakang disuruh ganti topik. Ganti aja. Oke. Players to watch. Oh, iya, berarti. Player to watch. Sama apa MU ya? Player to watch apa? Gue pemain yang bisa diandelin MU untuk mencapai glorinya. Dan gue setuju, right signing, right person, great forward. Bryan Mbeumo. Apa ya? Gue mau lihat ya kaki emas Manchester United lah. Siapa tuh? Bruno Fernandes. Basi lu pai. Dia emang Raja Bruno dia. Basi tahu kita tahu. Raja Bruno dia. best player aja kita tahu. Coba basi aja. Tergantung dia ini game. Eh? Dia yang bawa kemana ini game. Gitu ya. Iya. Kalau dia mental berantakan. Saya Masya. Harry Wilson. Oke. Gue pengen lihat kemarin di big games lawan Liverpool dia golin. Akankah dia golin lagi melawan Manchester United? Up the Cottagers. Up the Up Cottagers. the Cottagers. Kalau gue pengen lihat Diego Dalot. Mendingan Papai kayaknya Bruno Fernandes. Bukan skena ini dongo ini. Gue pengen lihat Diego Dalot bodohnya semana ngerti gak lo? Jadi emang gue nggak mau ngarepin gimana ke MU. Diego Dalot adalah harus starter guys gitu. Oke. Terlepas dia mainnya bodoh atau Prediksi gimana. skor. Skor. Old Trafford. Old Trafford. Banyak gol nih. 4-2 MU. 2-1 MU. Tidak ada celah untuk Fulham bisa menang di game ini. Tapi Tidak Harry ada. Wilson. Iya kan itu player to watch itu seperti harapan. Oh, Ya kan. Apa 1 gol Oh, dia. terus nih harapan lu dia orang bagus. Enggak, nih. enggak. Player to watch itu meaningnya banyak. Meaningnya banyak, meaningnya banyak. Player to watch itu ada pemain yang kayak Gyökeres. Gue kasih 1 match lagi deh lu mau lihat. Bisa. Gue mau lihat Diego Dalot. Atau kedua pemain yang lu emang enjoy, lu tahu dia akan perform kayak Bruno Fernandes Papai tadi, lu tahu dia akan perform, lu enjoy. Jadi itu gue pengen lihat dia, ngerti nggak? Atau ketiga eksperimental, seperti gue milih Raya. Apakah dia kiper yang dianggap kiper baik waktu lawan MU? Ternyata 3 shot 3-0 save. Zang. Iya, Gitu. Jadi menurut saya MU akan menang 2-1. Jadi tidak ada celah bagi Fulham untuk menang. Dia mau pakai Tidak ada celah bagi Oh, Fulham. biar Fulham yang menang. Tidak ada celah bagi Fulham. untuk menang. Semua orang bisa di jinx kecuali King. King itu tidak boleh di jinx. King Kong. Karena saya memprediksi 5-1 untuk MU. Gue 4-2. Pokoknya MU angkanya harus lebih dari 3. Harus gede-gede, terbang-terbang. karena dia gitu. adalah King. hormat King. Oke, kita pindah. Udah kelamaan kangking. Terakhir. Enggak, masih ada 2 lagi. Liverpool. Ipepu. Aja Ipepu, Bang. Bahasa gua mahasan tuh Ipepu. Liverpool. Yang baru berantem sama fansnya Ali Reds. Lawan apa? Yang melawan Newcastle. Sebenarnya ini seru juga ya. Seru. Apa kelamaan kita bahas MU ya? Ini big match ini kan? Kalau nggak kelamaan, kalau bisa 2 jam lagi bahas King bisa. Iya makanya. Cuma disuruh orang di balik Enggak, layar. yang di belakang layar tahu. Iya. Lo tahu nggak apa? Gue bilang di Grombol itu bukan hanya have fun, tapi harus jaga mentalitas. Dan Iya. mereka ngerti kalau kita kelamaan nonton MU, ono yang hem depan lu tuh, stres dia. Maaf King, kita harus pindah King. Anda tim terbaik seabad dunia ini. King MU Musa King. Oke. Balik lagi ke Liverpool yang sentak sengor juga. Liverpool. Arne Slotnya juga ngasih pembuktian kemarin lawan Karabak. Begitu-begitu aja lawan Marcel menang. Premier League hancur. Lawan Karabak menang. Lawan Premier League hancur. Gimana ya pandangan dari ketua fans Karabak ini? Apa ya?
The Magpies. Huawei the Magpies. Bingung. Huawei the Lads apa the Magpies? Lupa. Tahu lah. Kita Ya udah gua aja ngomong dah. Menurut gua. Papai gak ada. Menurut gua. Gak ada triggernya nih. Bingung juga. Mas lu. Dua tim ini juga agak-agak berantakan. Huawei the Lads. Lo yuk apalin ya Huawei the Lads. Oke. Menurut gua Newcastle United ini tim yang banyak pemain bagus dalamnya, ya kan. Kita ngomongin kiper, dia punya Nick Pope. Nick Pope ini mungkin bukan yang terbaik, tapi dia bisa diandalkan lah. Divingnya, shot stoppingnya. Kemarin di Premier League, di UCL jago tuh. Oke, lumayan. Dia punya duo fullback yang bagus. Ada Tino Livramento, Lewis Hall. Sekolahnya di mana tuh? Ya kan? Terus ada dua center back yang sebenarnya ada yang elit, Botman, tapi sisanya ya lumayan lah. Tiao, Fabian Schär, ya kan? Gelandang yang mungkin bukan yang paling teknikal. Mereka punya trionya, mungkin bukan yang paling jenius, tapi yang paling pas memainkan permainannya di How. Yang physical, yang high intensity, ya, yang banyak daya jelajahnya gitu kan. Ada Joelinton yang bisa bermain di depan, di belakang, mau jadi winger bisa, striker bisa. Bruno Guimaraes yang jadi jenderal, yang ngatur serangan, dia bisa jadi nomor 10, dia bisa jadi nomor 6, dan Tonali yang ngerjain kerjaan kotornya. Gitu loh. Bukannya Bruno juga ngerjain kerjaan kotor deh. Agak, Bruno dia lebih otak deh, di depan gitu. atau enggak ke belakang. Depan, belakang. Kotornya si Tonali. Nah, depannya ini masalahnya. Walter Mongon sini. Gak punya Terus secara nama sih nama oke, tapi kalau secara output gak ada satupun, khususnya winger, yang bisa diandelin. winger berat. Berat. Winger. Gordon. Harvey Barnes proper super sub. Elanga. Anthony Gordon, dia rumusnya kalau Garnacho 3-1 dia 6-1. Oh. 6 game jelek, 1 game bagus. Iya, kayak Iya Plat kan? Lion nih 61. Sebelah sana sih. Elangga. Elangga taap. Elangga, Jakob. hot and cold. Jacob Murphy, Kurang lebih. dia sobinya Isak. Semenjak Isak cabut dia ngedon. Iya kan? Winger nih problem. Striker oke sebenarnya Wissa mau Ultimade, tapi kayaknya melempem juga. Nah, menurut gua Anfield, ini Anfield kan? Anfield. Iya, Liverpool lagi punya momen. Menurut gua walaupun krisis kedalaman squad yang parah banget. Gravenberch kemarin main jadi center back, ya. Dan ini direspon harusnya sama manajemen, sampai pelatihnya Arne Slot nyindir-nyindir. Gitu loh. Tapi kenapa fans Liverpool nyerang Arne Slot ya? Kita tanya ke Ali. Halo Ali. Nah, pokoknya dalam kondisi kesiapan squad sebenarnya Liverpool nggak siap. Ya, tapi Liverpool itu adalah klub dengan sejarah, mereka punya mentalitas, apalagi main di kandang, di Anfield. Dan menurut gue ini akan jadi momentumnya Liverpool. Karena Newcastle ya, silahkan cek sendiri produktivitas mereka. Tapi Liverpool di Sangat kandang lebih rendah. berat. Liverpool di kandang kayak kemarin Burnley aja bisa nahan imbang gitu kalau di Iya. Premier League ya. Dan kalau dia dikasih main physical dikit, itu Liverpool tuh agak ini dia agak goyang dia. Cuman mungkin dengan baliknya Salah dan jangan sampai Arne Slot mereplikasi kesalahannya sama lawan Bournemouth, dia nggak mainin Ekitike. Mungkin ya kalau main Gakpo pas segala macam, selama lu tahu timingnya kapan ganti ya udahlah. Ada apa sih sama Gakpo dan fans Iya. Liverpool nih? Ya Gakpo Kayaknya pada nggak demen banget sama Gakpo. ya mungkin kalau Anda Apakah Gakpo itu netonya Chelsea? Emang Chelsea Bisa sudah jadi. Nah, tau digituin sama Main Chelsea. bagus jelek main. Sama form bagus jelek tetap main. iya, gitulah dia. Gitu ya. Gua kira Gitu. gara-gara formasi barunya tuh yang Gakpo di samping Salah. Itu kan baru sekali. Iya. Ada tangan siapa tuh di layar? Oh, Basya. Oh, sorry. Terus Tapi dia kan juga sekarang kayak mencoba formasi, bukan mencoba ya. Kayak City kan ente menyebut soal formasi 4-2-2-2. Nah, Liverpool pun juga menggunakan skema yang sama. yang sama dengan kemarin lawan Bournemouth ya. Jadi gue expect akan jadi sama, dan Wirtz sama Szoboszlai menurut gue bakal punya peranan penting di sini ngebongkar mid block atau low blocknya Newcastle. Dan jangan sampai, dan Liverpool harus mencari cara untuk nge-breakdown turnovernya Newcastle. Gitu loh, karena akan dibawa main lari itu. Ini kan Newcastle sebagai perwakilan Newcastle, Papai. Tapi sebenarnya Liverpool ini sudah menang dari Newcastle sedari transfer window. Isaknya diambil, Ekitike kan diincar sama Newcastle, diambil sama Liverpool. Ada sikis di situ ya, Ada gedeknya. sikis di situ tuh. Gimana, Pak? Gimana, Papai? Hawaii the Lads.
Semuanya nih anjing juga. Bisa jadi bumerang juga lah itu. Tapi yang kita kemarin tuh Frimpong cedera kan? Cedera, iya. Iya, Frimpong cedera. benar. Endo masuk. Endo masuk. Nah, itu juga satu momen juga tuh. Gimana dia udah oke kalau Konate balik. Karena menurut tuh keluarganya meninggal semua. Bapaknya doang semua. bapak doang. Guys, klip ya guys. Jangan terus. Konate balik ya. Cuma kanannya kosong. Iya. Kanannya nggak ada nih. Gimana kemarin yang akhirnya ngisi Bradley nggak ada juga. Hah? Bradley cedera juga. Iya, kalau Frimpong digantinya Endo berarti nggak ada Bradley dong. Iya. Iya kan? Iya. Paham gak sih bahasa Indonesia? Paham. Bukan bahasa Indonesia, Pak. Itu ini aja. Sepak bola. Maksudnya, lu ngerti nggak? Nggak perlu pakai bahasa, Pak. Lu orang mana? Orang Zimbabwe juga lu. No Bradley. Oke. Mandi. Terus Bapak. Ya itulah, itu untuk bermain fisikal lawan Newcastle, apalagi Newcastle kalau dia ada unek-unek, lo harus bermain lawan tim fisikal kayak gini. Terus lo tengah lo Szoboszlai mau nggak mau ngisi kanan. Anggap nih ya kita berandai-andai Bradley nggak ada, Frimpong juga nggak. Sobo kanan. Karena yang tahu beritanya Ali kan pasti ya. Gue berita Liverpool gue nggak. Juga benci sama Ali kan. terus. Ya anggap kita Szoboszlai di kanan, tengah Gravenberch sama McAllister. Iya. Akhirnya mau 4-4-2-2-2 sampai 4-4-2-3-1 terserah deh. Itu akan jadi masalah juga. Kenapa? Karena pertarungan di tengah akan jadi beban untuk Liverpool. Karena McAllister, Wirtz itu kalah secara fisik. Iya, Tonali, Bruno. Kalah secara ini, tapi poin plusnya dia punya striker atau penyerang-penyerang yang lo mau bilang Gakpo hancur, mau bilang salah kayak gimana, Ekitike kayak gimana, semuanya kemarin ngebuktiin lah gitu. Salah ya udah legend. Ekitike golnya kelas yang gimana dia iniin back bolanya. Maksudnya dia 1 lawan 1 tuh selesai lah. Iya. Gakpo pun lo mau ngancurin kayak gimana dengan bawa-bawa Belandanya dia lo cek formnya sekarang, dia selalu hampir ngasih 7 buat Liverpool every game. 7/10. 7, ratingnya 7. Bung. Iya. 7/10 berarti. Iya, nggak harus 100 nggak apa-apa. Iya, terus. Kayak gitu. Jadi tetap dia ancaman juga. Iya. Gimana Karabak walaupun nggak golin, dia berapa kali shoot yang ngancem Karabak. Kayak gitu. Jadi untuk Newcastle sama Liverpool pertarungan ketat, tapi benar-benar klinis yang jadi jawaban di sini. Apakah seorang Mo Salah menjadi momok besar di lini depan Liverpool semenjak dia balik dari AFCON? Tren Liverpool menurun. Basya. Tapi ya kalau kita ngomongin pure hasil sih kan pasti datang tiba-tiba kalah lawan Bournemouth. Cuman buat gue itu bukan gambaran besar sih karena kita nggak ada Ali, jadi kita ngomong begitu. Kalau ada Ali kita bilang gara-gara Mo Salah Liverpool kalah. Tapi sebenarnya kemarin nggak bisa jadi contoh, tapi justru lawan siapa namanya kemarin Karabak tuh Salah ngegolin spektakuler, gak spektakuler banget sih, cuman Mewah sih itu. cuman mewah gitu, kencang ya ke ujung dari free kick gitu kan, Szoboszlai ngoper. Cuman ya mungkin main 4-2-2-nya adalah salah satu caranya Arne Slot untuk nge-provide Mo Salah, dan dia mungkin tidak terlalu bermain wide, tidak terlalu punya kewajiban untuk mundur ke belakang, jadi mungkin dia akan ditaruh lebih masuk ke dalam. Nah cuman mungkin lu bilang Gakpo ngasih 7, tapi ngapain nunggu Gakpo yang ngasih 7 kalau lu ada Ekitike ngasih 8 atau 9 gitu. Enggak, ini masuk bareng. Hah? Nah, dan gue gak ngerasa mendingan udah depan duanya ketika Salah, kirinya Wirtz, kanannya Szoboszlai atau sebaliknya, belakangnya si Gravenberch sama McAllister gitu loh. Kecuali memang banget, tapi banyak banget depannya. Kecuali memang si siapa namanya Konate masih belum bisa main, berarti Gravenberch mundur lagi, mau nggak mau Gakpo main. Gitu. Enggak, ini sekarang bek kanannya cedera semua. Maksudnya Papai Szoboszlai yang kanan. right back. Gua kanan Bradley juga ya. Bradley. Pasan sorry tadi Bradley. Ya, dengerin dia. Mending Bradley orang dong. Zimbabwe. Bradley dong. Ya udah, Otak gua lagi langsung bener. player to watch. Bradley Iya, Watch. iya. Tapi Bentar. Tadi dulu deh kayaknya. Ini perebutan klasemen loh. Bentar, Kemarin tipis tuh aja. Frimpong cedera diganti sama Iya, Endo. Tipis. Oke. Tipis. Yang Kalau ada menang. Bradley main dong harusnya. Iya. Ngisi kanan dong. Masa ngisi pakai gelandang lagi backnya gitu Oh ya dong. udah kalau gitu mau nggak mau Iya, makanya obrolan makanya atau gua Endo, ngomong tadi. atau Endo kenapa ada Endo gang? kan enggak Endo Pulang kanan. nih, pulang nih. Enggak atau enggak Pulang Endo, nih. Endo kanan. Oke. Udah tipis. Gua taruh Endo. Yang menang naik klasemen. Ini antara dua orang ini berebut. Oke, player to watch. Player to watch. Gue. Oh good. Oh good. Gue mau lihat Mo Salah masih ada apa enggak. Kalau emang enggak ada, mendingan sapa Bubar. aja lah.
bubar. Udah sap aja. banget. Enggak apa ya, maksud gue gini Pai. Gue tuh ngelihat karena gue tahu legend tuh sakral. Tapi gue baru memahami ya, karena gue lagi nggak di kondisi kayak gini nih. Gue lagi nggak punya legend yang lagi turun, yang lagi drop, tapi pengen gue paksa main tuh gue lagi nggak dalam posisi itu. Melihat fans Liverpool kayak gitu, gue miris. Karena menurut gue, leave football before football leaves you. Jadi sebelum lu dianggap jelek, sebelum lu bau, lu cabut duluan. Atau paling enggak, yang gue bilang kayak Terry, lu main di belakang layar, main di sub apa. Kayak salah bukan karakter yang kayak gitu ya, nggak kayak Terry juga ya. Atau yang gue bilang, coba jadiin playmaker, gila nih orang. Iya, 10. Iya. Ngapain? Gue sih siapa yang nggak menarik anjing? Kurang ya Liverpool kurang. Arne Slot apa kayak? Hawaii Delats lah. Main di Newcastle-nya aja. Hah? Waltemade. Ada lawan Van Dijk, Konate. Bruno Guimaraes. Bruno mewah. Iya. Jujur mewah. Dia sange sama Bruno. Nama-nama Bruno sange. Enggak, Bruno mewah juga. Ya gue dikit deh. Oke. Oke, yaudah. Saya Wataru Endo walaupun tadi meleng lupa kalau right back cedera semua. Tapi saya akan tetap dengan skema saya, tapi saya naruh Wataru Endo di kanan. Jadi saya player terbaik saya Wataru Endo. Saya masih Muhammad Salah. Enggak, lu juga sedikit ya. Wataru nggak mungkin di kanan pertama ya. Pertama mungkin Pak, saya lihat Ya karena kemarin udah gak ada orang. Kalau lo emang mau majuin Soboslai kan itu. Wataru Endo untuk majuin Soboslai kan. Iya. Soboslai di sana, Gravenberch sama ini McAllister yang lo majuin. Iya. Iya, Itu enggak, paling masuk akal. Bukan Iya. Endo lo isi kanan. Pai, dia pemain defensif, Pai. Bisa. Iya, Pai. defensif yang Tapi enak. bukan di flank. Bukan di Bisa, samping. Pai. Bisa Apalagi buat darurat dia aja. jarang main, Pai. Energinya masih full, Pai. Oke. Iya. Prediksi skor. Gue tipis aja 2-1 Liverpool. Papai. Gue pernah Liverpool menang lagi sih 2-0. Basya. Gue seri 2 sama. Gua 1 sama. Jadi konklusinya fans Arsenal ini pengen semua kalah atau seri dia menang. Itu konklusinya. menang. Lo gue bilang MU menang. MU Oh, menang dia. enggak kan? MU Enggak, ini gue cuma jinx MU menang. Beneran. Objektif, kalau objektif Iya. dia MU menang. Objektif Kalau dia. bias, Terbalik. ngomong tadi kalau objektif Enggak. MU menang. Terbalik. Gue yang ngomong dia yang tahu. Gitu. Terbalik kan dia ngomong. Enggak. Ini Dia ngomong hati kalau hati gue pengen nih Fulham. Iya kalau ya hati. objektif MU, kalau Ya bias hati. Ya sekarang hati lo emang nggak pingin Arsenal menang. Leeds menang lawan Arsenal. Hati lo pingin siapa yang menang? Tapi Hati. kan gue nggak terbuai sama hati gue. Nah makanya gue gua kalau bilang, hati ya iya, semua iya. tim gede menang kalau hati gue. Lah iya makanya hati kita Karena kan MU. Papai ketua tim Tapi kecil. Iya. Makanya semua tim Iya. gede pengennya menang. gue 2 sama karena Liverpool di Liga lagi gitu lagi jelek. Oke. Kita langsung player to watch udah. Udah langsung. Udah. Waktu kita tinggal 8 menit untuk membicarakan City. 8 menit. Ya. City lawan Spurs. City menang 3-0. Big game. Boleh kita ngobrol dulu lah. Ya, ngobrol Tadi dulu lah. big game tadi Liverpool Newcastle. Oh iya. Iya, City Spurs enggak Tapi- Spursnya enggak bikin Tapi lah. Spurs jadi big game kenapa? Kenapa? Peringkat 4 Champions League. Gila loh itu. City 8 Spurs Gue 4. cuma takut Spurs menang Champions League. Gue sih nggak apa-apa. Mustahil. Adek kecil tuh menang gue nggak apa-apa. Mustahil. Adek kecil nggak apa-apa. Ada kecil. menang. Spurs Enggak ada yang tahu penonton ada kecil siapa. Tapi kalau dia punya Spurs punya abang lagi tuh, Ah. bawahnya Chelsea. Siapa dia? Nggak tahu. Ngamuk nih pasti ngamuk gitu. Ngelengkapin abang. ada kecil yang itu. Tidak ya. mungkin. Yang lagi mewakil balik ya. Tidak mungkin. Tapi City Spurs di atas kertas ini punyanya City. Jelas. City lagi bener-bener punya lu sebut 4-2-2-2 sebuah identitas baru dengan opsi baru karena di awal 6 bulan dia sempat nyoba sebenarnya 4-2-2-2 tapi opsinya hanya Haaland Doku di situ. Sekarang dengan adanya Marmoush, adanya Semenyo, lu bisa mainin nih duet depannya nih. Ada yang nganan, ada yang ngiri gitu kan. Dan ini akan menjadi opsi banget, even menjadi solusi di babak kedua misalnya. Misalnya ada yang nggak works jadi solusi. Ya. Terus ya apa yang gue harapkan adalah sebenarnya si sang playmaker yang konsisten gitu loh. Cherky lumayan konsisten. Nah ini problemnya si Ham nih. Si Ham ini menang PFA yang nggak konsisten cuma Foden itu. Iya. Foden kemarin juga shaky banget lawan Galatasaray, banyak kehilangan bola. Emang sih kalau Foden ini emang gitu dari dulu ya. Nggak pernah ada track record yang stagnan. Selalu up and down gitu. Tapi berhubung dalamnya squad ada Semenyo yang seperti lu bilang, posisinya yang nemenin Cherky itu bisa Semenyo, Pak Mak. Agak di dalam Agak dalam kayak Doku. Ya, bisa sih, kemarin Doku kayak bisa, gitu juga. Doku bisa. Doku kemarin kayak gitu juga yang akhirnya yang membuahkan 2 assist. Iya, iya. Tapi sayang Doku cedera.
Ya udah Semenyo benar. Semenyo yang di jadi kan 2 sepasang, 4 sepasang. Sepasang pertama Marmusalan. Sepasang kedua Cherky siapa? Semenyo. Yeah. Ketiga Bernardo biasanya. Bernardo sama Rodri. biasanya O'Reilly kalau nggak Nico. O'Reilly kemarin gitu. Ya kan kemarin Lawan apa? Champions League. Iya, Bernardo. Ini besok kalau nggak Bernardo, Rodri atau Nico. Nggak mungkin O'Reilly itu yang akan jaga kelebaran kiri. Atau Gvardiol belum sembuh kan? Iya, O'Reilly di flank kiri, Nunes di flank kanan. Nuri bagus banget. Di Galatasaray bagus banget. Flank. Flanknya Nuri bagus banget dan gue yakin dan gue bertanya-tanya kenapa Nuri nggak dipasang-pasang. Cedera kan lama. Iya cedera lama kan Fan City bukan sih? Fancy. Ya, nih lah. Guys, masa kagak tahu Nuri nggak main kenapa? Cedera. Cedera. Bentar. Lama cedera itu. Iya. Cederanya lama. Masanglah O'Reilly. Oh iya benar. Gitu. Itu benar. O'Reilly akademi mana? O'Reilly Academy City. Oh, kirain. Ya, ini main tes kuisan guys. Gimana guys begini guys? Ya itulah, gue masih berharap Pep Guardiola memasang 4-2-2-2 karena dia bermain lebih progresif, lebih banyak segitiga dan lebih banyak segitiga ke depan dan banyak opsi. Lebih lagi kalau lagi bertahan itu kalau gue perhatiin dari match kemarin Galatasaray, yang lain zona Bernardo maju ke depan sendiri buat ngepres. Iya, kalau itu memang lu nggak usah tanya deh. Dia nomaden. Iya, Bernardo. Iya, Bernardo. Nomaden dia. Ngintip banget. Dia yang demen Bruno tadi. Nomaden dia emang. Nomaden dia. Iya. Itulah. Ya, saya fan City ya guys ya. Oke, tapi kita mau ngelihat nengok Spurs. Basya mungkin yang lebih paham nih. Ini Spurs dengan Thomas Frank ini mixed feelings. Di Eropa cukup bagus, di domestik berantakan, tapi signing masih agresif, ya kan? Ya. Conor Gallagher, siapa lagi? Apa lagi? Itu doang. Ada lagi satu lagi. Siapa? Itu doang, nggak lagi. Itu doang ya. Tapi malah mau lepas beberapa pemain malah ya. Si Tel mau cabut, ya kan? Apa udah cabut Tel? Belum. Terus Kolomuani juga lagi kedip-kedip lagi sama Juve kan? Gitu. Tergantung kan itu. Hah? Tergantung lah. Iya maksudnya lagi kedip-kedip sama Juve lagi nih Kolomuani nih. Nah, Juve buang striker ya itu. sekarang nih masa depannya Spurs nih gimana sih? Apakah mau dilanjutkan dengan Frank? Ya. Dan apakah pembelian pemain ini yang sudah berjalan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang bisa dibenahi dengan pelatih baru? Atau memang butuh total rehaul? Karena pemainnya juga udah nggak betah lah. Ya. Udahlah, ini klub emang klub terkutuk gitu. Yang gue cari tempat lain. Karena gue juga mau nampung sih pemain Spurs gitu. Nah, pendapat tuh gimana? Ya. Semua lah, Enggak, 11 bisa ditampung. Spurs bagus-bagus, bro. Iya, Gua tapi nggak ada yang diolah sama dia. Gue kiper Van de Ven, Romero cukup 3. Van de Ven sih. 3. Van de Ven 3. mau ke City katanya. Liverpool. City. Lo boleh ambil sih soal. Sisanya ambil aja. Solanke. Mendingan gue Gyökeres. ambil Richarlison enggak juga sih. Oke, Nggak gimana ngambil Basya? semuanya. Pendapat lo apa nih? Sebagai adik kecilnya Arsenal, pendapat lo Spurs gimana siapa nih? Bukan adik kecil sih, lebih ke Anak bawang. anak-anak bawang yang kita nggak kenal yang kita ibaratnya kita bawang merah di bawang putih gitu ya. Baik dong. Kebalik ya. Balik, merah yang jahat mat. Nonton sinetron gak sih dia? Atau enggak ibaratnya dia, wah itulah pokoknya nggak ngerti. Iya, gimana? Enggak, gue ngerasa sebenarnya Spurs dimain di London Stadium itu kan selalu nyulitin City sebenarnya. Selalu pokoknya City itu butuh waktu lama. Ini lagi nyewa stadion West Ham apa gimana? Siapa? London Stadium. Oh, Tottenham Stadium. Ini gue lagi kurang fokus ya. Saya tidur cuma 2 jam. Saya tidur cuma 2 jam guys. Otaknya muter kemana-mana guys. Nah, dan banyak cedera juga sekarang. Ada si Van de Ven cedera. Terus Kudus, Romannya juga cedera nih. Dia sampai Kudus nih muscle injury kalau menurut Footmob sampai April. Terus Madison belum kunjung balik juga. 14 pemain. 14 pemain nggak ada dia kan. Gila. Sampai pemain-pemain yang akademi itu sampai masuk ke bench lah. Jadi secara komposisi squad tuh Spurs ini pincang banget. Tapi gue ngerasa tetap Thomas Frank itu bukan sosok yang pas buat Spurs sebenarnya. Karena ya kita dengan mereka merasa mereka punya filosofi itu yang main yang chaos lah, main yang entertaining dan segala macam. Bukan Thomas Frank orangnya. Bukan Thomas Frank orangnya. Kalau mereka merasa dengan ibaratnya brandingannya mereka begitulah. Dan Thomas Frank itu udah kalah, mainnya jelek gitu loh. Beda sama Ainge. Mungkin Ainge di Liga sempat terseok-seok, tapi
fans itu bisa melihat prosesnya. Kayak Arne Slot Club ya, mirip-mirip ya. Yang satu langsung juara loh. Hah? Pokoknya kalau nggak demen aja. Iya. Lu ngerti ya? Hah? Mahasud. Cuman masalahnya emang Thomas Frank juga didukung sama result yang jelek. Walaupun di Champions League begitu ya. Jadi gua jujur nggak ngelihat Spurs menang di game ini. Iya. Walaupun lagi-lagi harapan. Cuman ya kayaknya Soalnya juga City too ada strong. nuance atau ada semacam pemahaman di luar sana yang merasa banyak, kita sering ngomong kan, banyak pelatih itu yang ketolong sama sistem manajemen. Iya. Salah satunya katanya Thomas Frank juga salah satunya nih. Ternyata yang kuat daripada perjalanan Brentford itu bukan coachnya tapi infrastruktur semuanya nih. Dari scouting, dari segala macam yang ada dalam. Dicari deh Pak Mak. Apa? Dicari-cari. Maksudnya gara-gara Thomas Frank kalah mulu di Tottenham, jadi seakan-akan dicari titik, oh ternyata emang ini bukan orangnya. Jadi, tapi kan juga ada kayak Graham Potter yang bagus di Brighton, pindah ke klub gede, gitu kan. Tapi mungkin bedanya adalah Spurs ini hampir tiap minggu ketemu tim yang bermain low block juga kan sebenarnya, mid block low block. Sedang lawan City kan case-nya bakal sama-sama open play nih. Nah, kita mungkin bisa balik lagi ke pas mereka duel di Etihad gitu. Jadi nuansanya mungkin akan sama dengan kondisi, tapi kualitinya City bakal lebih bagus, Spurs lebih jelek karena cederanya tadi, tapi bakal lebih end to end menurut gua. Mungkin kita bakal lihat Spurs create chance lebih banyak, dia punya momen-momen bahaya, tapi City dengan pemainnya menurut gua lebih punya klinis dan lain-lain di depan gitu. Mantap. Papai, come on you Spurs. Gimana, Pai? Come on you Spurs. Akademi Tot COYS. Anjing. Berarti mana, Mas? sebagai sepupu Kulusevski. Masih ada Kulusevski loh bisa dibeli. Iya. Ya, Pak. Lu Spurs. Bukan, maksudnya segitu bagusnya sebenarnya squad dia. Nggak tahu ya? FPL cedera. Kan kagak main. Iya. Segitu bagusnya dia tuh pemain-pemainnya. Archie Gray dari Bergwijn. ya. Tuh udah 1 jam nih kata belakang. Papai cepet dong. Ah, peduli setan. Jarang-jarang gue masuk di main dulu. Terus Kalau gue Tottenham City, gue ngeliat kayaknya gue agak setuju Mbak Syah. Kenapa? Kalau ngomong City dengan momentumnya, Tottenham juga punya momentum. Ya itu. Dia menang, oke lah dia seri sama Burnley, tapi di 2 Champions League dia menang. Sekarang fokusnya udah full di Premier League karena Champions League udah libur. Dia akan all out City sekarang habis MU. Dia akan mulai bermain dengan 3 back. 2 game kemarin main 3 back karena enggak ada Van de Ven kan. Dia bermain 3 back. Mungkin kesulitan yang akan dirasain City itu ketika Haaland harus tidak bisa dijangkau lagi kayak lawan Arsenal. Haaland produktif sih kemarin Champions League. produktif lah. Oh, ada gol. Man golin. Mana. Cuman ya kita lihat di 2 game kemarin lawan MU, Haaland dimatiin kayak gimana. Itu lawan 2 back loh. Gimana lawan 3 back? Oke lo tambahin Marmus, lo tambahin siapa sebelahnya. Cuman lo lawan 3 back tengah, lawan 2 gelandang yang punya engine. Bisa bilang Gallagher nggak main di Champions League, belum daftar. Sama Sar atau sama siapapun itulah. Ada Gallagher ya, gue lupa tuh. Ya itu maksud gue, jadi lo bisa 4-2-2-2 tapi dia punya tengah juga lumayan kuat gitu loh. Di depannya juga bukan kaleng-kaleng. Masalah lo kan di belakang sekarang. Belakang. Walaupun ada Gehi, oke ada Gehi. Jauh Pak stabil sama Gehi Pak. Gehi gila. Apa? Bro. Peran Gehi itu kayak sangat- disuntik vitamin C seger langsung ceng. Tapi lawan Tottenham sekarang, kalau lo nonton lawan Frankfurt kemarin, dia attack dengan 2 wingback dan 2 winger. Jadi multi. Jadi benar-benar flank. 4 itu ada di final third. Hilang flanknya. Ini ketika dia attack, kok hilang sih? Nah, kalau tempat transisi juga ngeri juga, Pak. Flanknya Final third tuh yang satu anggap kita pecah 3 ya. Di garis itu ada wingback yang setinggi itu. Winger yang agak masuk ke dalam sama striker lagi satu. Jadi yang 3-4-3. 3-4-3. Nah. 3-4-3 kayak gitu. Dan dia punya Xavi Simon. Oke, Xavi Simon ya oke so-so lah. Cuman dia sekarang dia punya pilihan, dia punya Muani, dia punya Richarlison yang agak-agak sama Cedera, Solanke. Oh, Richarlison cedera. Dia punya ada Solanke sekarang. Yang kemarin nenggolin lagi. Iya. Jadi menurut gue City pun nggak bisa seenak itu. Gue ada poin yang bisa gue ambil juga dari Papai. Karena menurut gue City-nya juga masih inkonsisten, Pak. Bukan yang Ya itu, City kayak makanya. City masalahnya di belakang. Iya, City ya walaupun dengan waktu di Galatasaray nggak ada Gehi, cuman Kusanov Ake,
Cuman pas ada Gehi ini oke, lebih stabil. Cuman ada beberapa faktor X yang menunjang untuk City nggak bisa Gue menang. kasih tahu sama lo, Apa? pemain paling shaky di squad lo hari ini. Rodri. Jujur Itu aja. sih. Rodri Shaky-nya sangat- parah. Sangat Has inkonsisten. never been the same. Iya. Dan Phil gue Foden. jadi kayak agak guilty feeling ngata-ngatain Nico ya, lebih stabil sama Nico Gonzalez kayaknya. Oh, gue waktu 4-2-2-2 lo Bernardo sama Rodri juga ujung-ujungnya 4-1-4-1. musim kemarin di Stadium Etihad kan gue kemarin ke sono. Oh, Nico jersinya nggak ada namanya digantung. Oh iyalah. Dia Digantung. belum jadi core player kan? Iya. Sekarang nggak tahu sih, gue belum balik lagi. Insya Cedera, Allah balik lagi dia cedera boleh. kan? Nico cedera kan? Nggak tahu dia. Nico balik kemarin main. Nico Oh, kemarin Ada apa ya, nggak? substitusi. Iya, berarti udah seger lah. Udah seger. Udah. Nah, Kemarin udah menurut gue latihan sebenarnya, terus main lagi. apalagi ngelihat kekalahan Bodo Glimt ya, itu parah banget. Hancur, Dan itu Rodri, aduh, Iya. Aduh. Pas merah dia kan. iya. Merah dan Tolol sih. nggak penting, semenit doang. Udah lah jual sebelum ada harga itu. Iya. Gue kalau yang punya Ya City itu gue maksudnya jual. lobang-lobang City masih banyak. Iya. Gue setuju. Cuman yang dia balik itu untungnya dia dapat Gehi sama dia balik Matheus Nunes. Itu untung banget. Matheus Iya. Nunes Solusi advantage. dia. Iya. Ya cuman ya sebelah sananya kalau Ryan perform attacking ininya tambah. Cuma kalau Ryan harus Aureli sama sih Aureli Ryan Atau attacking. Aureli bener juga sih Nugi tadi, Aureli udah mulai di kader Iya. menjadi DM. Karena Aureli bagus banget main di DM. Iya. Tapi kayak Udah mulai kalau pelan-pelan ke main di DM. Kalau ke DM kayak Rico yang main nanti. Rico. Bagusan Aureli, Bay. Gak tahu kan Pep pala gimana gak ada yang tahu nih. Tapi kalau gue ngeliatnya O'Reilly. Aureli lebih bagus. Cuma kalau Nico udah balik Nico aja. Apa yang Nico pakai? masih di apa namanya dipanasin. Kemarin lawan Galatasaray masih dipanasin. Towing dia. Towing doang. Towing dulu. Masih beku dari freezer. Belum Ditowing dulu. cair. Ya itulah. Udahlah. Setengah jam prediksi skor. Gue simpel aja, Tottenham melawan di kandang siapa sih? Tottenham. Di Kan tadi London Stadium. Oh iya. Gue dulu dah, gue 2 sama. Dih, gak pede Najong. Fans Nggak City pede. macam apa? Nggak pede gue. Doku cedera bos. Doku nih siapa? Messi. Mungkin Spurs bisa ngasih gebrakan-gebrakan, tapi jangan lupa ada Italian Wall. Jadi clean sheet buat City. Ini ada 2-0 Argentinian- City. Argentinian meriam. Apa? Ada Romero everywhere. Gue Come on Spurs. enggak. Banyak gol sih banyak. 4-3 tapi City. Gue enggak. 4-3 City. Gue clean sheet City. Kayak waktu berapa musim lalu tuh? 4-3 juga lawan 4-3 Chelsea. Emang Tottenham enggak pernah lo 4-3. lawan MU ya belum sih? Lawan Chelsea. Lawan Chelsea ya? City Chelsea. Oh, iya. 4 sama. Tidak ada celah bagi Spurs untuk menang. Jadi ini akan jadi game City 3-1. Lu lebih Jinx lagi. Enggak beneran, beneran. Gila semua. Masa semua nggak boleh menang? Arsenal semua yang harus menang. Beneran. Kalau ini full squad, Oke. kalau Kudus main, Van de Ven main, gue mungkin masih ke Spurs lah. Cuman karena mereka pada pincang. Terus kenapa kan Gana nggak main deh? udah Enggak, cedera. cedera di Dia sini. enggak ikut ke Ghana gara-gara cedera kan? Oh. Cedera. Lah Gana kan emang nggak main. Semenyo di sini. Nah di sini dia muscle injury itu Oh sana. iya, Ghana enggak ikut ya. Kalau dia nggak main, ya pokoknya di sini muscle injury sampai pertengahan April. Oke. siap. Habis deh Begitu. season. Habis itu. Jadi karena banyak yang pincang ini, jadi gue ngerasa City bisa menang. Player to watch. Gue Omar Marmush. Masih pede nih orang. Gila ini pemain. Masih pede. Iya, dia nggak mau statement yang musim awal. Iya, awal Tadi musim. apa? Maaf ya. Gue orangnya nggak pakai gengsi. Joe Pedro gue minta maaf. Nico Gonzalez baru saja gue minta maaf. Gue kalau ngerasa salah. Marmus belum. Tapi Marmush Ini sejago bukan- itu. Ini bukan masalah salah. Apa? Ini gengsi aja. Gengsi stance-nya keganggu. Iya, yang awal musim lo ngomong lihat Marmus ya Marmus. Lo lihat Marmush kan kemarin perkara cedera. Coba kalau Iya. fit. Lo lihat nih fit sekarang lo lihat. Hai, Tapi emang gacor sih itu. ya lu siapa? Gua mau lihat Spurs yaitu Xavi Simons. Gue Haaland ya, ini orang kan kemarin baru golin open play lagi kan. Iya. Nah bisa lagi nggak di Premier League? Ini FPL lama-lama gue ganti nih Haaland nih. Kalau dia nggak main, kalau dia nggak gol-golin. Gue 2 boleh nggak? Ya udah. Gue Conor Gallagher pengen lihat. Oke. Conor Gallagher. Kalau dari City, gue selalu cinta dengan Ryan Cherky, skillful. Nanti lihat skillful di game kita. Nonton highlight aja. Oke mantap. Oke kawan-kawanku, sebelum menyentuh 1 jam 40 menit, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Anda sudah menonton Pojok Debat yang informatif
lumayan bodoh ini. Nugi Nugget oleh Alatas, Papai, Basya. Kita ketemu di review hari Senin. Oke? Come on, you boy.